Karena mentalnya pengusaha HP itu apaan sih receh itu? Yo, Oh, ngadu ramah. customer Ngadu ramah. ngadu ramah betul Ini sekali. gua gimana nih kalau ngadu ramah tuh kalau dia senyum kita hei gitu. Kalau itu ya tiap bulan sih naik ya 2 bulan terakhir ya. Mohon maaf tadi bilangnya 20% ya. Iya. 2 bulan 40% naik. Win, potensinya dia berapa, Win? Nilai rupiahnya. Secara rupiah berapa? Ya, 100 1M. 1M. 1M di tahun depan. Wih. Wih. Ayo kita tepuk tangan dan kita doa. Nah, jadi hari ini ceritanya tuh sebenarnya nggak begini ceritanya. Ceritanya nggak begini. Jadi cerita itu sebenarnya adalah nanti di belakang. Tapi hari ini kita mau bahas buat teman-teman yang F&B khususnya. Nah, lu mesti nonton ceritanya nih bagaimana satu brand yang dibikin sama anak muda ternyata bisa loncatnya cukup lumayan. Nah, coba. Nah, sekarang nih di sebelah gua nih ada teman baru gua namanya Rio. Yuk, coba lo kenalin dulu dah ini siapa nih? Oke, jadi sebelum kita kenalin Mas Rifki, Iya. kita kenalin dulu grup kita nih. Jadi Ah, kita komunitasnya kita. punya komunitas Ya. gitu. Komunitas BBKA. Mm-mm. BBKA itu belajar bareng Ko Ko Andrew. Andrew. Nah, Ko Nah. Andrew tuh ownernya pusat PGI. Gadai Indonesia Iya, ya. sama Oke. pusat Mas Indonesia. Mas Indonesia. Ya. Oke. Nah, jadi kita dari satu grup yang sama, kemudian punya inisiasi untuk kopdar. Mm-mm. Ceritanya kita kopdar. Setelah Iya. kopdar, ternyata yang datang cukup banyak ya. Peminatnya. Peminatnya cukup banyak. Akhirnya sering ngajak kopdar lagi gitu, ketagihan, ngajak kopdar lagi. Akhirnya kita buat Komunitas komunitas rutin. sendiri Nah, gitu. salah satu yang sering rutin datang adalah Rifki ini. Ya. Jadi guys, dia ini nih Rifki itu adalah pemilik atau founder dari brand apa namanya nih? Joy Cheese Squid. Sense. Apa? Joy Sense. Joy Sense, Iya, Cheese Squid. betul. Cheese Squid ya. Nah, gue juga pertama nggak tahu Cheese Squid itu adalah cheese biskuit gitu Iya, maksudnya. betul. Cheese biskuit. Oke. Nah, coba jelasin, tanya dulu nih bagaimana ceritanya. Coba tanyain Om Rio. Ya. Jadi gimana Ki, mulai bisnis tuh awalnya seperti apa sih? Kayak dulu gua bisnisnya itu pisang nugget sebelum cheese squid. Pisang nugget tuh gimana tuh? Contoh. Jadi kalau nugget kan dia dari ayam. Mm-mm. Sedangkan gue bikin dari pisang. Oh. Iya, gitu. Oke. Jadi Itu bahan pisang bakunya nugget. tuh pisang, terus dan segala macam komposisi lain di Mm-mm. nugget. Mm-mm. Terus jadi kenapa gua pindah ke cheese squid? Karena Karena gua mikir yang buat gampang didistribusi tuh cheese squid. Kalau pisang nugget kan lu harus sedia kompor, harus sedia dia Iya. made by dibikin berdasarkan pesanan. iya dadakan gitu. Nah, Hmm. sedangkan kalau gua tuh pengen yang distribusinya gampang karena gua masih kecil gitu. Oh, oke. Heeh. Yang menarik adalah nih ternyata Om Rio dia itu umurnya separuh dari umur gua. Umur lo Iya, berapa sekarang? betul. 18. 18. Iya. Kalau pisang nugget tuh Hebat ya. dibikin kapan? Pisang nugget gua bikin 1 Usia tahun yang berapa? lalu. 17 tahun berarti ya. Berarti Iya. lagi sekolah lu bikin. Masih sekolah itu, masih SMA. Boleh ngapain tuh SMA? Wow. Kita SMA. Gue SMA. Wah, gila deh. Sebandel-bandelnya Iya, kali. kayak masih ada walau sih enggak ya, cuma enggak ada kepikiran lah bisnis gitu. Ya, belum kepikiran lah Terus bisnisnya. jadi lu bikin lah itu pisang nugget. Iya. Berangkat dari apa lu mulai mau bisnis? Lu kayak oke gue mau Apa ya? bisnis nih di umur yang segitu. Ya muda lah ya 17 itu. Mungkin dulu mikirnya nggak bisnis kali ya. Dulu mikirnya jualan karena dulu gue itu pedagang akun game. Oh. Iya, jadi Oh, gue oke, dulu oke. dagang akun game. Iya. Itu gue minjem KTP mak gue tuh buat bikin akun Dana sama akun GoPay gitu. Reaper gitu kan sih kayak gitu ya? Beda ya? Kalau Reaper dia kan nge-scam. Gua enggak tahu lah ada pokoknya Ya, beda lah ya, bukan iya, ya, beda. bukan, Kalau bukan, gue bukan. jual bener lah, jual Oke, akun bener. JB. Iya, jual beli. Iya. Ah, Oh, terus, JB ya. Oke, iya. terus. Dari situ gue kan punya keahlian buat jualan. Mm-mm. Kenapa nggak gue lanjutin aja gitu jualannya pisang nugget? Kenapa pisang nugget? Karena mak gue dulu suka bikin pisang nugget enak gitu. Oh. Iya. Nah sedangkan dia oke, bikin oke. tuh make ini apa feeling aja. Nah gue tanya, gue bakuin, oh enak loh begini. Nah terus udah dah gue bikin sama partner gue gitu. Pisang Oke. nugget. Iya. Oke. Udah gitu. Nah,
cara gua tuh dulu PO. Nah, itu salahnya gua. Kenapa PO? Harusnya ready stock gitu. Oke, nah cerita Hmm. cerita si pisang nugget ini dijual kemana sama lu pertama? Nah, itu gua jual ke teman-teman gua. Jadi gua punya teman-teman di SMP, SMK sama teman-teman partner gua tuh. Diberdayakan ya kayak kita. Oke. Juga lah ya. Iya. Kita kan juga Ya. kalau bisnis pertama mulai ke kontak Iya, dulu kan. betul. Orang-orang dekat dulu Orang-orang lah. deket lah Ya. ditawarin. Terus Terus udah gitu, setelah itu gua mulai coba ikut-ikut bazar. Ternyata ribet buat bawa segala macamnya itu. karena dia dimasak itu kan. Iya, dimasaknya dadakan. Udah Oke. gitu kan kalau misalnya PO diantar harus anget. Sedangkan kadang yang mesen jauh di Bekasi lah, di mana. Itu gue sendiri Oh, dulu yang sampai, nganter. sampai Bekasi. Iya. Lu tinggal Lu di mana? tinggal di mana? Kalau gue tinggal di Kedoya, Loh, Kebon Jeruk. Wih, Ya. Jakarta sampai Barat. Bekasi nih. Iya. Wih, luar Ngeri biasa. juga. Buset terus. Keren. Terus itu gue mau nganterin ke Bekasi karena gue emang basicnya suka jalan-jalan. Oh, Iya, suka karena riding aja. ngelayap kalau Iya, kayak. sekalian aja dah tuh. Oke. Terus udah gitu pisang nugget, gua pivot tuh ke cheese squid. Kenapa cheese squid? Partner gua ngelihat kayaknya cheese squid nih enak gitu. Awalnya gua Terus lu Enggak lah. partner nih partner. partner. partner Iya, lu tuh partner lu siapa? siapa? Oh, Temen. itu cewek gua. Oh. Enggak, gua bayangin gua Oke, oh oke. temen, oh mbaknya. Oke. Iya. Oh gitu. Oke, jadi dari partneran nih ya. Iya, Oke, partneran. sama couple planner lah. ya couple Iya, planner couple lah planner bahasa lah. kita. Iya. Oke. Terus Oke. fun fact-nya tuh gua dulu modalnya dari 200.000. 100.000 punya gua, 100.000 punya cewek gua. Wih. Apa nih pisang nugget? Iya, Astaga. Terus Mantap, gua mantap. juga kata gua 200.000 dapat apa ya? Coba aja dulu kali. Heeh. Bener dapat pisang sesisir, Oh gitu. beli terigu, telur, gula. Ini kalau sampai ya, kalau kata gua nih Om Rio, kalau sampai masih ada yang bilang bisnis itu startnya mahal. Ah, ini kelewatan. Aduh. Kelewatan gak sih? Iya sih. Ini 200.000 loh. Iya, Iya. itu tinggal orangnya aja mau apa enggak ya. Iya, betul. iya kan? Ngeri ya. 200.000. Anak muda sekarang ya Iya. pemikirannya udah Udah. mantap ya. Duit. Iya. Oke. 200.000 nih modal nih. Iya, 200.000 modalnya. Jadi berapa paket waktu itu? Waktu itu gue jadi 6 paket, lebih. Jadi 200.000. satu sisir itu buat satu pisang dibagi apa satu pisang Ah, utuh? jadi satu pisang satu sisir nih, nah ada takarannya. Jadi ada terigu, gula, Oke. garam. Berarti kalau garam satu sisir 16 jadi 16 kotak apa jadi kayak 8 Satu apa? sisir waktu itu jadi berapa? 4 loyang ya? 6 loyang ya? Satu Oh. sisir jadi 6 loyang. Oh, Nah, Wah. diloyangi. 6 loyang itu jadi satu loyangnya itu jadi 6 paket. 6 kali 6 Oh. 36. 24 ya? 6 kali 6 36. Jadi dari Iya. 200.000 Jadi lu 36 jadi paket. 36 paket. Oke, dijual Dan berapa? lu jual 12.000. 12.000. Itu jadi berapa kalau kita Kalau hitung-hitung lu? 36 kali 12 sih berarti 400-an lebih. Iya. Oke, Nah, jadi untung dong 100%. oh, 100%. Iya. Itu. weh. Kan dulu Ini udah 100% untungnya kok ganti. Iya, gua orangnya mulai males mulai ganti di saat Males apa? ribet. Lu mulai ganti Oke. di saat apa? ribetnya. Ribet, Oh. ribet prosesnya. Iya, ribet proses karena kan kalau kayak gini kan lu harus kalau misal pisang nugget kan lu harus bikin dulu tuh pisang nuggetnya. Mhm. Udah gitu kalau ada yang mesen baru digoreng. Oh. Nah, terus tambah lagi yang tadi gua bilang tuh. Kalau misal mesennya jauh, udah dingin. Kadang orangnya Komplain. iya komplain Oh. gitu. Sedangkan ini kan emang dingin. Kepikiran loh dia. Oke. Lo ya. Iya. Oke. Jadi lu Oke, nganalisa oke. dari situ lah ya, Iya, bahasa dari kitanya. situ. Iya. Terus? oke. Terus nah makanya itu gua pivot ke sini yang Ini enggak nih, ribet. Cheese squid nih. Ah, Nih, Dan squid ya, tuh emang yang dingin. nanya Nih ya. Squid, Joysen, Joyce, blueberry, Joysense. ada Ini blueberry. macam. Berapa rasa sih dia? Oh, Dia banyak ada berarti 7 ya. rasa. Jadi ada Oreo, tiramisu, matcha, blueberry, strawberry, Milo, red velvet, 7 rasa. Wis, ada 7 rasa. 7 rasa Iya. jadinya. Oke, Oh, jadi oke. ganti ke cheese Squid. squid. Itu lo langsung bener-bener krek stop atau Oh enggak, gua awalnya masih setengah-setengah tuh. Setengah-setengah, setelah itu gua lihat, waduh ini kayak pisang nugget makin nyita waktu banget nih. Gua stop aja dah tuh pisang nuggetnya. Udah gua fokus kepikiran cheese ya? squid. Walaupun masih ada yang minta bikin lagi dong. Iya Enak soalnya punya lu, nggak kayak batu gitu. Ya, oke lah. Oke. Kalau katanya kalau orang bikin kayak batu kan. Oh iya. Ah, Oke, lo pivot nih di Om Rio nih, oke. ya kan? Nah, Iya. terus pivot ke sini nih. Iya. ke cheese Ini squid. dari mana idenya lo kepikiran ke sini?
dari cewek gue, dia scroll TikTok nemu nih makanan kayak gini. Oh, mbaknya sering scroll ya ternyata. Oke. Oke, iya. Jadi idenya Dia dari scroll. ceweknya ya. Iya. Iya, Oke. jangan sampai putus ya, Mas. Iya. Repot Iya, repot ini harta gono gini. Iya, ini harta gono gini. Harta gono Tinggal gini. bagi 2 sih. Bagi Tadi cepet-cepet. Iya, cepet-cepet. Satu. Oke, Iya, nah iya. pindah lah Cisque. Iya. Terus Terus cewek lu bilang apa sampai oke gitu. Jadi dia yang ngegas, gue yang ngerem. Kagak lah. Kata gue, ini makanan Yang- apaan nih? Yang ngegas ceweknya. Iya, karena dia bilang, nih enak nih, cobain. Bagus nih makanan nih. Kata gue, apaan nih makanan apaan? Aneh nih gitu. TikToknya dalam negeri apa luar negeri, Mbak? TikTok. Oh, dalam negeri. Oh, justru dalam malah. negeri. Oh, oke. Iya. Oke, terus Terus udah gitu, baru udah. Nih gue juga awalnya sistemnya PO. ini dibikin lu lihat resepnya dari mana? Dari itu juga. Gue resepnya. Apa nyari di YouTube, apa nyari Oh, di gue dari YouTube gue kumpulin, gue R&D tuh gue coba satu-satu. Wah, Wah, keren. Oke. kayak Keren. ada yang terlalu keju, terlalu manis. Nah, gue R&D terus tuh sampai enak Berdua. di lidah. Berdua. Oke. Oke. Udah nemu yang enak, udah kayak gini gitu. Masuklah ini. Masuk. Cisque. Joy Sense. Sense. Ya. Joy Sense artinya, Joy Sense artinya apa? Joy Sense tuh artinya menyenangkan. Joy. Oh, Joy. Iya. Pakai ada pakai joy-nya Joy. tapi dibikin jadi I. pakai i. Iya, betul. Joy Joy Sense. Sense. Karena Oke. gue lihat nih dulu Hmm. ini tuh sebenarnya Joy Sense tuh brand pisang nugget karena dulu ada kakaknya yang beli pisang nugget, adanya yang ngambil, wah pas ngambil senyum banget dia kayak udah nyengir gitu. Oh. Terus pisangnya jadi senyumnya Iya, gitu ya. jadi senyum. Ah, Iya, iya. ah. Kan Iya, kan dia iya. di kejunya nih kan Nah, kayak ada oh. senyumnya tuh kelihatan. Senyum. Oke. Kepikiran lu. Iya. Boleh. Keren. Oke, terus Ah. lanjut. Terus Lanjut, gua awalnya Coba. sistemnya penjualannya PO tuh. PO. PO lagi nih. PO lagi dulu. Iya, Ya si PO malum nih. karena Ah. masih belum tahu kalau ready stock tuh ternyata banyak yang mau. Oke. Nawarinnya sama caranya begitu di WA. Iya, by WA aja, by Instagram. Gua ada ini nih Orang-orang yang Iya, deket tadi itu ya. Iya, Ah. teman-teman lah. Terus udah gitu ada tuh satu mentor gua bilang, Hmm. "Lu coba dah jualan di Car Free Day. Rame tuh di Car Free Day." Oh, Gua tes coba, market lah, tes market. Oke. di Car Free Day rame ternyata. Gua gampang nih, gua tinggal bawa cooler box, megang poster. Oh, Jadi- nggak seribet yang pisang tadi Iya benar, gitu. gua males ribet banget, tinggal cooler box nih. Heeh. Sama bawa poster udah. Jadi lu jualan di situ. Udah. Udah. Oke. Gitu doang. Ngetes di CFD mana lu? Sudirman. Jadi langsung ah, Sudirman. Iya, gua awalnya Wah, dari keren. kalau yang tahu tuh Jalan Sumenep di depan Sumenep Park gitu. Nah, yang dekat-dekat rumah Sumenep nih pernah ketemu nggak nih? Pernah nih. Tahun berapa lu jualan? Tahun berapa? Baru tahun ini. Oh, tahun ini. Iya. Oh, tahun ini. Heeh. Oh. Ini udah berapa lama? Iya, tahun ini. Ini berapa Ini- lama? Kalau ini sebenarnya udah dari Januari tahun ini, tapi tuh masih PO sampai di Juni. Oke. Oh, dia lahirnya di bulan Januari lah. Iya. Akhirnya Januari. Oke. Udah hampir Oke. setahun ya. Hampir setahun. Iya, ulang tahun udah dia. Iya. Nah, terus selama 1 tahun ini perjalanannya gimana tuh? Wah, perjalanannya sih awalnya dulu takarannya R&D, terus udah paten, Mm-mm. paten terus ada tuh komplainan rambut. Akhirnya esok tuh, aduh, Oh iya. Iya. Mas, Iya. ini Enggak Dia salah. tahu Memang dia tahu UMKM banget tuh pasti manufaktur. gitu ya. Manufaktur UMKM banget. UMKM pasti Udah seperti UMKM itu banget. dulu awalnya Mas, ya. saya Heeh. saya nemu rambut nih Mas di sini. Gimana nih Mas? Untung Oh, iya. rambut ya. Iya. Coba kecoa. Buar. Iya. Terus. Oke. Udah tuh, abis itu gua bikin tuh pokoknya yang produksi tuh harus pakai hairnet. Kalau Oh, kayak mulai. iya, Nah, UMKM oke. udah nih bener nih. wah, ini bener. Ah. Terus sistem produksinya gue bikin ready stock tuh karena di Car Free Day gue udah lihat pasarnya bagus. Ini setelah berjalan berapa bulan lo bikin begitu? Setelah 3 bulan, Juni, Juli, Agustus tuh Baru lo mulai. mulai Oke. tuh mulai Oke. bener lah, walaupun Produksi belum bener. dirapiin. Iya. Ya. Hmm. Lanjut, abis itu ada lagi yang ngomong, coba lu taruh kantin nih. Kantin mana? Gue mikirnya dulu SMA, katanya. Kalau SMA uang jajannya kecil, coba lu kampus. Gue coba tuh kampus yang pertama Binus Anggrek. Oh, Oke. oh, jadi ini barang ada di Binus. Ada di catat Binus nih, Anggrek. Binus, Ya, tuh, Binus Binus ya. ya. Binus Anggrek. Ada di Trisakti. Trisakti mana nih? Universitas Trisakti. Trisakti yang di Grogol. Grogol. Grogol, Ya. oke. Oke, Terus Udah gitu ada di UNJB, UNJB. UNJB. samping Velodrome. Oh, Rawamangun. Oke. Ya, Rawamangun. Di Oke. UNJA ada juga. UNJA di mana nih? Oh, jadi lu masukin ke kampus-kampus nih ya. Berapa kampus sudah masuk? 9 Wih, 9 kampus Luar sama biasa. 3 SMA.
Baru SMA nih. SMA-nya Udah dari lama? lumayan juga. Oh, oke. Oke. 9 kampus sama 3 SMA. Iya, Oke. Terus harga berapa lu jual nih si Nah, Cisquid? itu karena gue udah belajar juga, gue jadi belajar pricing. Oke. Beda tempat beda harga. Wih, Bener sudah nih kan? Ini nih. Udah on Ini the ilmunya track dari udah mana nih? Udah on the Belajar track udah nih. pricing gini nih. Udah on the track Gue udah ilmunya nih. dari YouTube aja, gue belajar nih. Ya, lu cobalah, lu jualan roti yang sama di kafe Rawamangun sama di kafe Pik, udah jelas beda padahal rotinya sama harganya. Oke. Ya, harganya yang di Rawamangun misal 6.000, tapi yang di Pik kalau lu jual 6.000 nggak bakal laku walaupun itu murah. Oh, karena behavior. Iya, Nah, itu kalau lu ketemu sama customer yang gue beli ini kemarin di Binus segini, gue beli Di di tempat tempat lain segini, terus dia komplain, lu gimana tuh? jawabnya apa kira-kira? Gue jawabnya, Mau gue ditanya nih. bilangnya kayak gini nih, tinggal itu dari guanya sebenarnya rata, tapi dianya yang naikin, padahal mah dari guanya juga dinaikin. Dibuka lagi sama Ini kan tugas gue mancing-mancing. Banyak udah melek aja. Oke. Oke. Nah, Cisquid pertama keluar ini berapa rasa keluar pertama? 5, awalnya 5 dulu. Langsung 5 lo. Iya, oke. 5. Nah, udah gitu baru tuh yang baru Milo sama Red Velvet. Velvet Dulu baru. tuh Red Velvet tuh nggak ada. Nah, terus ada yang request, gua jadiin requestnya, ternyata orangnya nggak beli. Oh, Jadi ada satu orang request Red Velvet nih, iya. gua jadiin tuh rasa Red Velvet. Hmm. Gua tawarin nih, udah ada nih sekarang Red Velvet, lu cobain dah nih. Nggak dulu lah. Gimana? Kan gua dulu masih agak-agak gimana gitu. iya. Gua lempar ke pasar lah. Banyak juga yang mau. Udahlah tuh, gua Sekalian jadiin lah. jadiin gitu, aja. Kan. Oke. Oh. Nah, kalau kita bahas produksinya nih, kan lo awal tuh berarti berdua ya? Berdua. Sekarang Sekarang gua produksi 6 Punya- orang. Wih, udah 6 orang. Mantap ya. Setahun. Iya, Oke, oke. 6 orang produksi satu hari berarti satu hari. Eh, Lo rutin produksi apa? Lu hitungannya gimana? Kalau Kalau hitungan produksi gua tuh 1 minggu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Sekali produksi bisa 250 piece. Satu Oke. kali produksi Iya, dalam satu hari. ya, Gede juga. 250 piece. Jadi seminggu juga ya. sekitar 500 ya. 500. Oke. Terus habis itu? Habis itu baru dah tuh gua mulai belajar lagi sama Pario. Waduh. Iya. Sama narasumber yang belum datang. Iya. Iya. Narasumber Ini belum nih datang. yang Iya. ini jadi cerita terakhir kita nih nanti. Iya. Jadi cerita terakhir Ah. narasumber ininya. Ya, terus terus? terus. Terus udah gitu baru tuh gua belajar, oh, ternyata tuh cara running bisnis tuh begini. Nggak cuma lu jualan tok doang gitu. Lu harus ngerti gimana cara alokasi alokasi stok. Forecast lah ya. Iya. Forecasting. Terus cara lu alokasi net profit kan lalu kemanain tuh? Lu punya uang bingung, nggak punya uang bingung juga. Itu bahasa siapa tuh? Gua tahu tuh bahasa. Gue tahu tuh, iya. Gua tahu tuh kalimat tuh. Iya. Terus Terus akhirnya ternyata tuh ada namanya CAPEX, capital expenditure. Jadi CAPEX tuh Oke. buat ekspansi, uang yang lu sisihin buat ekspansi gitu. Wih. Gua belajar. Ini baru UMKM. Ini 18 tahun Udah UMKM kepikiran udah sih. sampai mikir capexnya mau Capexnya. dikemanain nih Iya. gitu. Hebat. Oke, terus Nah, gitu. Terus udah gitu gue belajar lagi. Ternyata tuh yang bagus tuh alokasi net profit tuh ke CAPEX. Catat Catat nih nih. ke CAPEX, Hmm, R&D and advertising. R&D sama marketing berarti Ya, ya. marketing. Nah, kalau ini sebenarnya nomor 3 UMKM belum berlaku. Apa tuh? M&A, Apa merger tuh? and akuisisi. Oh, Ya, belum berlaku. Tapi kan belum di lo juga belum kan. Ya, sama Ya. nomor 4 bagi-bagi dividen. Oh, Ya. kalau ada invest. Iya. udah sampai dividen ya. Gua Gila masih ini belum. kalau kayaknya gue juga masih Gua sendiri ya gitu. iya. Masih Superman gitu. Superman aja masukin kolornya ke dalam ketemu UMKM. Oke. Iya, UMKM tuh kan identiknya sendiri ya. Iya, Semua serba sendiri. Nah, kalau untuk Mas Rifki sendiri gimana? Untuk operasional apakah masih Mas Rifki sendiri atau udah mulai Lo masih di dibagi-bagi? posisi mana di situ? Kalau gue sekarang masih Superman juga. Oh, kita masih Superman. masih Oh ya. Superman. Cuma lo di bagian apa sekarang? Oh, gue di bagian pengiriman sama bagian finance gue. Pengiriman, sama finance. Iya. Produksi siapa? Produksi siapa? Produksi. Cewek gue lo. sama timnya. Oh, Iya. oke. Marketing? Marketing dia. Oh, dia juga. Iya. Yang Gua ngelola lah. SDM siapa? Yang ngelola SDM? Yang ngelola SDM? dia juga. Oh, dia juga. Iya. Oh,
Mbak mintanya 72-30 ya Mbak. Iya. Sama dia. Itu enggak 50-50 Nggak itu loh. 50-50. Dia cuma ngelayap, situ yang jaga kandang. Ya kan gue bagian ngelayap aja lah. Iya. Terus bagian ketemu komplain siapa? Nah, kalau ketemu komplain dia juga. Oh, dia juga. 80-20. 80-20 ya, Makin catat. saya habisin tuh. Kalau sales gua, kalau yang ke kantin-kantin gua. Yang Oh, oke, yang approach customer baru siapa? Approach customer baru kalau retail dia, kalau misal ke Oh, dia kantin-kantin, juga. Iya. Oke. kantin-kantin gua tuh. Lu yang Sip. ngelayap based Iya. on informasi customer apa lu sendiri aja ngetes gitu? Kalau gua based on ngetes aja, kan gua cari DA ini, list ini di mana aja. Nah, gua cari dah tuh kira-kira yang sejalan. Oh, lu atau- yang ngelayapnya lah ya. Iya, Gitu. yang marketnya bagus, gua samperin dah tuh. Oke. Iya. oke. Gua dulu Oh. ngelihatnya tuh berdasarkan kampus yang ini, yang Pricey. Oh, yang Iya. Yang ada Fancy lah ya. value-nya lah ya. Iya, premium. Nah, dulu gua ngelihatnya kayak gitu. Ternyata salah. Lu jangan ngelihat dari premiumnya, tapi lu ngelihat dari populasinya. Nah, ini. Oke. Ini benar. Itu gua ketemu setelah gua masuk di UNJ. Taunya. Gua dulu mikirnya UNJ ya. Coba aja kali ya. ngetes. Karena gua dulu kan targetnya kampus yang premium tuh. Heeh. Gua masukin ke UNJ. Populasi UNJ kan banyak banget tuh ya. Iya, penuh banget itu. Seminggu dia habis 200 piece. Konsumsinya. Iya, nyerap dia 200 piece UNJ kuat. Wah, hebat juga. Ya, jadi sebenarnya masuk itu ngelihatnya populasinya Iya, ya. jangan lihat. Oh, ngelihat. Karena kan kita juga nggak tahu ya. Kuliah di mana belum tentu Mau- kantongnya itu kan. Iya. Siapa tahu kantongnya emang dia tebel kan. Bolong bisa jadi. Iya. Iya. Oke. Jadi masuk ke UNJ langsung omsetnya meledak gitu. meledak. Oh, oke. Nah, sekarang tantangan usaha UMKM tuh di lu fase apa? Mas Rifki itu apa sih? Tantangannya ya. Iya. Mungkin kalau UMKM gue yakin uangnya sosok lah. Sosok tuh gimana? Ya, segitu Ah, gitu ya. Terbatas lah gitu. cukup buat ekspansi tapi mau digedein kurang. Nah, Oh, tarik-tarikan. ya, Ah, tapi tarik-tarikan. mungkin ilmunya kalau kata gua sih. Iya sih. Iya. Sebenarnya itu Dia- masalahnya itu. Dia punya duit, bingung mau dikemanain buat gedein bisnisnya. Ujung-ujungnya pakai pribadi. Oh, Oh. nginjek duit. Iya. Oh, nah Jadi kendala di lo apa? lu di mana kendalanya? Kendala sekarang? lu di mana? Kendala di gua sekarang alokasinya itu gua bingung. Mau dikemanain duitnya? Iya. Oh, Ada udah duit, dapet, bingung. ada duit bingung. Bingung. nih. Nggak ada duit, bingung. Oke. Oh, gitu. Oke. Terus. Nah, terus habis dari situ? Habis dari situ makanya tuh gua belajar tuh. Gua join BBKA. Oke. Kop dari bawah gua ikutin aja. Luar biasa. Oke, luar keren, biasa. Karena keren. background gua nih orang tua gua bukan pebisnis. Oh, pekerja gitu, Hmm. pegawai. Iya, pegawai. Oke. Akhirnya lu cari ilmu, ikut ke komunitas-komunitas. Iya. Pas kebetulan kita ketemu nih Iya, di iya, satu betul. komunitas BBKA. Tapi gue cukup amazed ya, maksudnya pas lihat ternyata ini Hmm. nggak banyak juga loh orang apa yang ngerjain gini ya UMKM. Udah ada Iya. halalnya bahkan. Udah Udah, ada halalnya. Udah ngurusin banget ya. halalnya. Iya, Keren udah. ya. Halalnya udah diurusin, Halalnya udah terus diurusin. packagingnya juga udah, Iya. wah udah bagus lah ya. Tampilannya juga udah oke Ah, gitu. Dan tinggal ini cobain aja. nanti ya. tinggal nanti ada di mana nih? Ada di GrabFood, Shopee Food. Shopee. Ah, Ada ya. sama kalau yang anak kuliahan bisa tuh di kantin-kantin, nanti di Instagram kita ada. Nah, ini Oh, orangnya. nah ini dia nih. Ini orangnya. Oke. Nah, mau dia atau ini? Gantian lah, gantian. Gantian kayaknya ya. Nah, jadi gini, nanti Rifki itu bakal kita panggil lagi. Dia akan kita panggil lagi khusus satu episode yang memang dia itu full ceritain full sampai ceritain detailnya. usahanya. Nah, sekarang gua akan naikin satu orang yang memang kita tuh penasaran bagaimana ceritanya omset 20% naik dalam waktu 2 bulan cuma melakukan 3S. 3S. Kita bilangnya 3S. Bukan omset, Om. Bukan omset. Profit. Gila, Profit. lu bayangin Kita profit naikin profit. 20% naik dalam waktu 1 bulan hanya menggunakan 3S. Konsep 3S. Nah, oke. Nanti kita ketemu lagi di Oke, episode siap. selanjutnya ya. Ya. Mas, naik sini, Mas. Boleh. Jadi nih sekarang yang ditunggu tuh dia.
ya ceritanya. Jadi Ditunggu di sebenarnya ini dia. Yang tuh ditunggu dia dan ngaret setengah jam. 1 jam, Bos. Iya, hampir 1 Kita jam ngaret. jam 2 ya. Nah, Ah, jam 2 dia baru datang dia jam baru datang 3. jam 3. Pas banget, Oke. Nah, gua mau bahas. Jadi cerita gini, ceritanya kita itu kan taunya dia itu 3S, senyum, sapa, Salam. santun. Senyum, sapa apa? Salam ya? Senyum sapa salam. Salam senyum sapa. Nah, salam, senyum, sapa. senyum, sapa. Salam, senyum, sapa. Ternyata itu bisa naikin omset. Oke. Kita Tapi mau- gue belum kenal nih, ini siapa Nah, nih? coba Ya, teman-teman kan Nah, belum pada kenal kan? Jadi ini dengan gue siapa mau nih? kenalin dia Ah. ini. Udah lu aja deh ngomong deh lu siapa. Lu kenalan deh. Gini nih Om Abu, ya maklum dari Nama langsung nama. orang daerah nih ya. Iya. Klarifikasi dulu kenapa telat. Enggak pakai Enggak, lu nama aja Ini dulu. hujan badai Nama. jadi ya. Hujan Nama. badai ya. Nama. Nama lu Hujan Badai. Ya dari Hairil ya. Nama dari- Oke. Dari orang daerah Cibinong Lo ya. Cibinong. lu Lu Cibinong. sibuk apa sekarang? Ya sibuk usaha ya sampai sekarang ya. Jadi dari usaha sih dari 2013. Hah? Cuman kan itu dulu sampai 2023 itu jadi engineer ya, automation Oke. baru teman-teman. Kalau sekarang ya di bisnis retail aja. Oke. Bisnis lu apa sekarang? Bisnis retailnya dari 2023. Sebenarnya online itu udah dari 2018. Jual Apa apa? tuh? Jual Apa apa? tuh? Jualan HP. Oh, Oke, jualan handphone, HP. 2018. Oke. Ya pernah di 2019 impor juga udah pernah, aksesoris di smartwatch, Oke. aksesoris Oke. sepeda. Cuman Oke. Covid ketakutan karena Ah. katanya nempel itu virus Covid dari Oke, Cina. terus lanjut. Terus. Lanjut, udah mulai naik admin ya, kita shifting mulai belajar gimana caranya terjun di retail offline. Berarti lo sekarang fokus offline. 2023 itu udah belajar retail offline 1 tahun ya, alhamdulillah rugi 15 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah pengusaha ya, untung karena terus belajar ya. ya. Oke, 2023 Karena tuh. baru pertama kali itu buka Terus, toko lanjut. offline. 2002 Untung rugi ya. 2024 udah mulai belajar sama teman-teman kan, udah setahun dapat ilmu ya, buka toko offline ya, 1 Oke. cabang Hmm, berjalan. hmm, Kita dapat pinjaman kur dari bank ya, hmm. 500 juta lah gitu. Ya orang nekat baru punya 1 toko, Hmm. cobain buka 5 toko. Alhamdulillah tuh. Untung, profit, untung lah ya. Untung. Untung, tapi kan namanya perjalanan ya, Tidak jalan semudah 6 itu. bulan tidak semudah itu. Oke. Dari yang hanya ngontrol, kita ada tim cuman ada 3 orang, sekarang ada 15 orang. Yang dikontrol. Iya. Di satu jenis bisnis apa 2 jenis? Satu jenis bisnis HP. Satu jenis bisnis HP. Jadi lu sekarang fokusnya bisnis HP nih. Bisnis HP dan Oke. apotik. Ada Ah, juga ada kan. lagi nih apotik. Oke. Oke. Ya. Satu-satu mau diiris. Gue Siap, coba tanya betul. satu-satu dulu ya. Satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Ini ceritanya Om Hairil ini 2023 bisnis HP. Betul. Oke, di bisnis HP ini udah ada toko offline. Itu udah ada, cuman modal nekat. Ada berapa Ada sekarang berapa toko sekarang offline-nya? Sekarang, Iya. sekarang toko HP ada 3. Di sekitaran situ juga. Cibinong. 2 tuh di Depok. Hmm. 2 di Depok, Kalau satunya di Gunung Sindur. Gunung 1 Sindur di tuh Gunsi, Bogor, Bogor. Arung. Oke, jadi Kalau punya apotik 3 ya. masih di Belum dekat- tanya gua. Belum, Gua belum, tanya. belum, tanya belum. apotik Beda, gua. beda, Belum, beda. belum. Gua nanya Jadi dulu itu. satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ini HP dulu. Ini HP ada 3 nih. Iya, toko. betul. Oke, ini sekarang karyawannya ada berapa nih dari 3 Di HP? ini? Di Di HP. HP 6 3 Ah. 9 Manusia nggak ada prepare. 12. 12. 12 Wih, orang. 12 orang. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan. 12 12. orang. Oke. Oke. Dalam waktu berapa tahun tuh? Itu dalam waktu 1 tahun. 12 Wih, orang. luar biasa. Oke. Terus Buka 3 toko buka HP. 3 toko. Sama apa tadi? Satu lagi. Nah, sekarang kita mau bahas satu lagi Apotik. Nah, berapa Apotik lama nih nih gimana apotik? apotik? Apotik, Tahun kapan nih? 2 Januari besok tepat 1 Ulang tahun. tahun. Wih. Wey. Setahun. Berapa Setahun. cabang apotik? 1. Satu. Di dekat sama dekat Cilodong di Pondok Rajek. Di Dekat situ. stasiun Pondok Rajek, betul. Itu berapa orang di situ? Di situ ada 4 orang. Berarti tadi berapa tuh? 12, 12 tambah 4 16. 16 Oke. orang. Oke, 16 orang sudah nih lo pegang Betul. dalam waktu 1 Satu tahun. tahun. 1 tahun tambah yang 1 tahun lagi lah. 2 tahun ya. Anggaplah mau 3 tahun Mau ya, 3 mau 3 tahun. Oke, Nah, oke. handphone. handphone Nah. dan
Apotek. Dah apoteknya gua geser dulu dah. Betul. Handphone kita mau iris Iya, habis. Kita nih. iris habis handphone ya. Handphone. Ah, ah. Oke, kenapa lu akhirnya buka handphone? Itu dulu gua mau tanya. Kenapa buka handphone gini? Dulu pernah buka toko sembako jalan selama 3 tahun. Oke. Cuman permasalahan di retail sembako itu satu expire. Itu ada yang 6 bulan. Apa nih? Cepet. Contoh kayak ya lupa lah, pokoknya ada yang Makanan-makanan Iya, lah ada ya. makanan itu itu Ah, cepat. ah, ah. 8 bulan. Nah, kalau HP kan panjang ya umurnya ya. Aksesoris pun itu. Terus juga permasalahan di retail sembako itu gudangnya harus besar. harus besar. Oh, gitu. Misalkan contoh kayak gua harus 200 juta gudangnya besar, kalau HP kan cuman butuh kotak aja kecil. Dari Gitu. sisi itunya dari udah beda. sisi penempatan. Terus belum lagi nanti tikusnya, hamanya. Oh, oke. Terus kehujanan, lembab segala macam itu berpengaruh sama Si makanan si itu ya. makanan. Oke. Ya, Jadi Kalau lo HP HP mah lah. nge-switch aman lah ya. HP aman lah. Hmm. Ya, permasalahannya kalau di lapangan ya kebobolan aja, itu pun pernah kejadian. Oh, oke. Ya itu mah lost Itu mah control. itu kan Ya, kita oke. hanya kesalahan di Iya, kita iya. kaminya Oke. gitu ya. Ya, jadi dengan modal besar tapi tempatnya nggak, gudangnya kecil gitu. Jadi sebagai nggak perlu gudang tambahan. Kalau di sembako dulu kita 200-300 juta butuh space warung dan gudangnya. Sedangkan Oke. kalau di HP dan apotek ya sama, model gudangnya ya sekalian di tempat store tersebut. Oh, gitu. oke. Jadilah handphone ini. Jadilah berdiri. handphone tersebut. Apa namanya sih? Apa namanya nama tokonya? Fortuna Phone. Fortuna carilah Phone. itulah. Cari ya. Di Nanti daerah di lah. Google ada ya. Ada, Ada, oke. kemarin ke Bennett sih Ya ya. udah gitu. ada ya lah. ada lah Tapi ya. ada di Ah, ah. IG-nya, ada lokasinya, ada. Udah. Fokusnya dia apa? Fortuna ini. Fokusnya Fortuna dulu saya jujur fokus di HP aja ya. Jualan Nah, HP. Jualan Memang HP. dari 2018 itu udah jualan online di HP aja. Oke. Tapi ternyata ketika terjun di market, di masyarakat, ya ternyata dakdikduk nih. Kita sehari bisa mungkin laku 7 unit, tapi bisa seminggu itu nggak ada yang beli. Oh, fluktuatif lah gitu. Fluktuatif Ya. banget gitu. Oke. Tapi kalau misalkan Lebaran, kita nyayur. Oh, Akhir oh, tahun nyayur. nyayur gitu ya. Oh, Nyayur. nyayur tuh cuan lah. Aja, cuan lah. gitu Oh, ya. dia nyayur. Ya, Oke. Jadi memang dia fokus di handphone atau ada Akhirnya kita belajar lagi, kita kok ada, kan kita ada teman komunitasnya juga ya, komunitas pedagang HP se-Indonesia juga. Di situ kok teman ada beberapa yang hilang. Kayak gitu. Apanya nih? Teman-teman di lu grup itu, hilang? teman-teman di Ah. grup itu yang biasa aktif hilang ya. Namanya anak tongkrongan Terus? kan. Kita main ke tempatnya dia, ternyata yang anggapan kita uang 2.000, 3.000 itu kecil, ternyata besar. karena ya oke karena apa itu Maksudnya lah, apa? biar- Apa biar- nih? biar. Ya 2.000, 3.000 Gua bingung nih, gua bingung nih. Kelihatan Ya. angka itu kecil ya. Ya, Sama ya. saya juga, gue juga dulu ngelihat uang dari voucher, pulsa, mini ATM itu kecil nilainya. Oh, oke 2000. Oh, maksud lu maksudnya tuh lu juga Nilai jual. receh itu akhirnya lo buka mini ATM. Akhirnya lu buka mini ATM, pulsa, voucher, aksesoris yang kelihatan receh 5.000, 10.000, ternyata kalau dikumpulin kali sehari 300 transaksi. Iya, Jadi ini banyak. Dawin yang bikin Oke. gua akhirnya sampai pecah gelas nih ya. Iya. Oke, lanjut. Gitu. Oke, Jadi oke. lumayan itu ya. Iya, Gue kebayang sih. kan. Nah, Iya, iya, iya. dah lanjut nih. Sekarang mini ATM ada lah. Ada di semua counter Di nggak? semua counter ada. Lo buka lah ini mini Buka, ATM. betul. Oh, sekali. jadi ada jual HP, mini ATM, Betul. terus gue denger katanya ada servis ini ya, HP-nya Servis juga HP ya. kan? Servis HP tambahan terbaru. Kapan ini mulai ada? Ini Wih, baru mantap. 1 bulan ini. 1 bulan. Di bulan November baru Di semua jalan cabang? fokus. Baru 1. Karena kan yang kita ngetes. sekolahin harus disekolahkan ya. Anak-anak yang mau fokus di situ kita sekolahkan ya lumayan. Biaya sekolahnya per orang itu 5 juta. Oh, teknisinya ya, berarti. Sebagai Teknisi, teknisi. oke. Jadi Oke. di situ. Nah, mini ATM lah ini ceritanya dulu nih. Betul. Mini ATM. Mini Ini ATM. transaksinya berapa ini? Sehari. Gue tuh ribut sama Sehari. Sehari perkiraan lah. Sehari ya. Oke. gua Jumlah tuh- orangnya aja ya, jangan duitnya.
Jumlah apa? Transaksinya transaksinya aja, aja. transaksinya. Kurang lebih 200 sampai 300 orang Transaksi mini Per ATM. satu cabang per atau satu semua? cabang. Wih, Per satu berarti cabang. Kali 3.000 lah berarti lumayan. 600-an ya. 600. Hampir 900. 900 transaksi ya. Iya, Oh, 900. mantap. Luar biasa, Bapak ini hebat ya. Ya itu Oke, oke, makanya oke. teman saya hilang. Oh, dia hilang, pantasan sehari Ah. bisa 300 transaksi kali 3.000 lumayan lah 1 juta Satu ya. Ini juta. kan? hilangnya kenapa? Hilang dari komunitas Karena karena sibuk dia itu, sibuk mini ngurusin ATM. Ngurusin mini ATM, betul. Sekalian servis kalian ini. Gua baru ngeh, maksud gua hilangnya tuh kenapa? Oh, karena Ternyata sibuk itu. ngurusin Oke, itu. Saya oke, oke, sibuk. oke. Dia oke. jujur pas karena dia nggak pakai karyawan pun jadi Berarti lu hilang sibuk dong banget. sekarang Ya di enggak lah, komunitas karena lu. kan ada karyawan. Lu di komunitas lu hilang. Oh, enggak sih. Oh, enggak, Enggak, ya, wih, tetap keren. aktif. Ini dia nih, keren. Dia Ya. tetap aktif. Sekarang masalah lu apa di awal si toko lu itu? Kan Mas- sebelumnya kan dia Oh, turun dulu kan? yang turun itu karena dulu gue fokus jualan HP aja. Fokus Oh. jualan HP karena mentalnya pengusaha HP itu apaan sih receh itu? Yo, Oh, gitu. sekali. Jujur benar Ah, teman-teman ah, ah. ketika di itu mereka ribet untuk ngurusin hal-hal Transaksi transaksi kecil. kecil itu Oke. karena resikonya juga ada ketika mereka nggak fokus nolnya kelebihan satu misalkan dia transfer atau ngisi dana 200.000 nolnya kelebihan satu Wah. 2 juta hilang. Iya, Iya. Temen pernah ada komunitas juga yang mini ATM beda lagi. Hmm. Itu pernah orang transfer 3 juta kelebihan nolnya Ya jadi itu 30 juta. Ya resikonya faktor human resikonya error. human Ah, error human betul. Tapi kan ada duitnya receh. Oh, di Iya, situ biarin banyak juga lah. duitnya. Ketutup lah sehari. Betul. Oke, terus mini ATM udah jalan nih, Sret. Jalan, betul. Berarti dia jadi salah satu penyokong traffic ya. Betul dia Gua nggak eh, mau bilang betul profit ya. dia mengundang traffic gitu. Datang, Jadi create ngundang, create traffic traffic lah jadinya. Banyak. Nah, di situ kita bisa olah di situ Iya. mau itu di aksesoris nanti, servisan dan HP gitu. Mulai kan bisnis tuh nggak melalui begini ya. Dia pasti ada Betul. turunnya kan. Ah. Momen turun itu di saat apa lo? Enggak sih, kalau gue tuh jujur yang turun itu yang pas HP aja. Fokus di Oh, handphone aja. berarti Fokus sekarang sampai- nggak ada. dulu berarti 5 Nggak ada naik turun, nggak ada naik dulu turun pas ya. yang dapat kur 500 juta itu langsung buka 5 dengan ilmu seadanya modal orang nekat. Oh. Luar biasa. Lu sendiri yang bilang luar biasa. Gua Luar harusnya biasa. bilang. Gua Orang harusnya nekat. bilang. Maksudnya Luar biasa gitu. kenekatan itu ya keberanian jujur ya mungkin karena diri gua sendiri mungkin orang lain beda Oke. baru kita hitungannya gini lah ya. Dia sebulan itu dapat 20 juta. Hitungannya kalau satu cabang buka kalau misalnya buka 5 manusianya kan Lo ke samping ke lah ya. samping Ke 220 kali 5 ternyata hitungan manusia Iya, kan. iya, oke oke. Ilmu seadanya akhirnya dapatnya hanya 25 Jadi juta. isunya, jadi ceritanya gini, kalau di Betul. runut, jadi ceritanya lu lihat handphone itu ternyata tidak semudah itu kan. betul. Walaupun sekali masuk tuh gede angkanya, tapi secara Betul. profit mungkin nggak besar. Enggak besar. Akhirnya lu ngide lah dari teman, bikinlah mini ATM. dari Oke. teman-teman. Buat datangin traffic, Traffic. ceritanya. Betul. Ternyata dia rutin transaksi tapi segitu duitnya. Iya. Segitu duitnya kan. Cuma jadi banyak tuh. Cuma jadi banyak. Nah, yang gue penasaran tuh tadi tuh 3S Nah, bisa konsep naikin 3S ini. profit 3S tuh Nah, gimana? coba gimana Coba. ceritanya? Gini, Gua Tiga itu S yang nih. kita lihat gue belajar dari ya ketika sebagai customer ya memikirkan sebagai customer jangan kita posisikan diri kita itu selalu sebagai penjual. Kita merasakan coba kita bayangin datang ketika ke minimarket ya yang modern ya boleh sebut Boleh, nggak Alfa apa-apa. Indo kita Iya, datang nggak ke Alfa apa-apa. Indo. Di situ kan berdekatan. Ketika datang ke Alfa Indo kalau mbak-mbaknya jutek kira-kira males nggak? Gue jujur kalau gue Kalau sama gua- istri pasti males lebih enak ke yang ramah karena Kalau- sebelahan ya posisi Oh, sebelahan Oke, tapi gitu. oke Nah, lah, gue oke. jujur Oke lah, iya sih. dan gue beberapa temen gue pun males ya jujur kalau Karena itu. yang jutek ya dampaknya males. Lo dapet dari mana tuh ilham kalau ini tuh sebenarnya jadi isu utama gitu? Kalau gue sih jalanin ya Tahu dari mana? keseharian aja karena kan posisi gue kalau sama temen-temen ya ramah lah ya. Apa ada yang senyum. lapor gitu? Enggak. Mas Nggak, tokonya nih. Toko lu jutek emang Oh kalau awalnya. itu pas udah berjalan beberapa bulan langganan gue yang biasa emang dia dekat pasar ya tempatnya Iya, posisinya iya. dia biasanya setoran tiap 3 hari itu berapa juta Iya, dia pokoknya. komplain Heeh. mas bocahnya itu
jutek jutek banget. banget Oh, sampai malas. Jadi jadi ada laporan. Jadi ada laporan. Ada Ada insight. lapor. Tapi emang kalau 3S itu dari awal gue kita harus ramah lah sama customer, karena jujur di seberang toko gue itu udah ada pemain lamanya, memang dia nguasain di Cilodong itu punya 15 toko. Gue di seberangnya pisan. Oh, ya lu akhirnya udah tahu konsep itu tapi lu Enggak, ejawantahkan. gue cuman fokusin gimana cara kita lebih ramah daripada mereka, karena mereka di sana jutek. Oh, ngadu ramah. Customer Ngadu ramah. ngadu nih ramah, ceritanya. betul Ini sekali. gua gimana nih kalau ngadu ramah tuh kalau dia senyum kita hei gitu. Nah, Gitu enggak nggak sih, sih? kalau jadi kalau Soalnya kan senyum, sapa, salam. ya, Oke. kita pertama datang Ngadu nih ya, ramah bukan gimana nih? senyum. Ngadu Ini ramah. Ketika datang kan kita harus sapa mereka. Ini Ada yang bisa dibantu, Pak? SOS-nya ya, Iya. sequence of service-nya berarti Betul. kan. Oke. Jadi ketika datang, contoh Senyum dulu kan. sebelum mereka turun dari motornya, kita ya udah harus berdiri ya Wih. di toko. Jadi Sambut. harus sambut, Oke, sapa ini kan? seneng nih. Ya. Sapa kan? Oh, sapa dulu yang Sapa pertama. Sapa dulu. Sapa. Nanti baru turun. Baru turun. Iya. Apa urutannya? Ya gue sih Coba, juga bingung urutannya. Agak Kan terus. taunya 3S dah. Oke. Ya terus ya Lu sapa lah, Pak, gitu. senyumin kita, wajib itu kok Senyum, anak-anak senyum. Kita harus ramah. Iya, biarin. Oke, Terus oke, kita oke. harus ramah. Ya terakhir kalau udah transaksi ya kita salam, ucapan terima kasih. Oke. Ya ucapin terima kasih ke mereka. Itu Oke. menjadi kesan yang dari di customer itu berdampak ya. Jadi mereka yang ngomong, kan gue jujur selama setahun itu standby di toko, jadi ngeriset juga, belajar. Mereka enak ya bang ya, di sini mah mau apa aja dibantuin, orangnya ramah-ramah. Itu kita jadi dekat dengan customer dan itu bisa jadi beberapa masukan yang berarti. Gitu. Oke, jadi mulai lo terapin dalam berapa bulan ini sih? Lo pakemin Oh, bener gua nih. pakemin sih ya pas udah komplain yang kemarin kan di Oktober itu mulai ada komplain tuh, customer gue banyak hilang. Berarti sebulan 2 bulan ini Dia lah ya. September Oktober tuh gue baru dapat insight dari customer, males bang, ini nggak, kurang ramah, kurang sopan juga, kaki diangkat ke meja Oh. gitu. Kaki sampai Gitu, diangkat. betul. Waduh, lu nya kemana, Kan kalau bang? itu kan mencari Kok ilmu bisa? sama Bapak Rio gitu ya. Oke, lanjut. Oh, jadi karyawan lu kakinya diangkat. Ya enggak, jadi istilahnya sebelum customer datang Ya, kan kurang kita ngeliat ramah lah. Kurang ramah lah. Jadinya nggak Oke. sopan. Lo terapin santun. itulah. Langsung lu Betul. hajar 3S. tuh 3S Ya, tuh. Kalau gue sih jujur ya, bahasa kemarin kan 3S itu ya gue menjelaskan runutnya di-cut terus sama dua bapak ini ya. Gua enggak cut. Enggak. Kalau gue Ini nggak setiap gua ada 3 bulan itu pasti gue pusing. Jadi gue selalu ada 3 bulan itu ada evaluasi. Nah, gimana caranya kalau stak itu nggak turun ya, itu nggak naik terlalu tinggi atau nggak naik Nggak terlalu turun. tinggi, gue pusing. Oh, Apa yang setiap harus 3 dilakukan? bulan. Setiap 3 bulan gue pasti ada strategi Kan berarti penerapan. 3 bulan sebelumnya udah mesti lo dapet tuh insight itu. Itu 3 bulan sebelumnya ya jujur gua memfokuskan di servisan itu dan Oh, penjualan HP. jadi lo nggak- ya gua Enggak notice eh, itulah. itu udah dilakuin, tapi kan efeknya nanti ngerasain di mulai Oktober, November dan Desember. Oke, jadi Gua dapat notice itu di mulai akhir September dan awal Oktober. jadi sebenarnya SOP-nya udah ada nih, Iya, ya kan? SOP-nya udah ada, cuman kurang Cuma ditekankan. tidak mencekram banget lah gitu. Ya. Betul, kurang belum jadi controlling budaya lah. ya, Jadi- belum jadi budaya Ya, ya. Benar, belum jadi budaya dan ya. kurang controlling juga Kurang awalnya. controlling Kalau kan. sekarang kayaknya udah Kalau wih, udah mantep ya. controlling sih gue tiap bulan ke anak-anak ada evaluasi sih, Oke, rutin. itu yang lo terapin setelah di bulan September berarti ya. Enggak, itu sih dari tiap bulan pasti ada evaluasi. oke. Kita Nah, wajib sih evaluasi itu. Setelah lo lakukan nih 3S nih, yang kita kan kencangnya kan 3S ya. 3S. Ya taunya. betul. Yang kejadian di brand lo apa? Di Ya, toko lo berarti. Oh, sorry. kalau itu ya tiap bulan sih naik. Ya 2 bulan terakhir ya. Mohon maaf tadi bilangnya nggak 20% ya. Iya. 2 bulan 40% naik. Naiknya 40%, Sombong bukan 20% ya, katanya iya. gitu. Kalau tiap bulan month to month ya naiknya 20, terus bulan selanjutnya 15. Hanya dengan satu itu dulu. 3S. 3S. Apa ada lagi temennya? Gua sih di kan ada yang toko baru jalan 3 bulan ya. Iya. Ya mereka customer juga bilang kurang ramah. Akhirnya lo Pas terapin. gua tekenin lagi, lu kalau misalkan kurang ramah, gua dapat komplainan, lu udahan aja dah, jangan kerja di sini. Gua jujur di situ gua penekanan keramahan itu nomor 1. Oke. Jadi semua toko sekarang udah 3S nih. Udah 3S. Betul, jadi 3S. sangat Logik gua wajib. berarti gini, kalau ada orang dateng terus dikasih salam sapa, dia kan transaksi ya.
Ya Terus sekali datang ke Kesannya toko. mungkin kali ya nih. Iya. kesannya. Meninggalkan Iya. kesannya itu. jadi besoknya mau datang lagi. Oh, gitu iya, kali ya. kayaknya Karena gitu, pers- kayaknya gitu Kalau ya. nggak pakai 3S besoknya nggak mau datang. Karena udah dijutekin. Karena Enggak jutek. sih, bukan masalah nggak datang. Jadi kesan yang ditinggalkan di toko itu kan karena persaingan gua kan menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Hmm. Oh, bisnisnya, behaviornya. behaviornya. Mereka itu toko-toko Oh, yang gua nangkep, gua modelnya nangkep. itu kurang Gua nangkep, ramah. Gua nangkep ya. Kurang ramah. iya, Jadi iya. gua tuh udah menjadikan suatu kayak di padang pasir ada muncul bunga. Luar. Bodo amat. Bunga lah. Bodo amat. Jadi enggak, kalau gua berarti gini, gua udah nangkep sekarang. Iya, Gua udah iya, nangkep, iya, gua udah iya, nangkep. iya, Jadi iya, iya. jadi Izin kalau minum dulu. iya, silakan. Jadi kalau yang gua tangkap adalah ternyata memang behaviornya di daerah itu senang diperlakukan seperti itu. Betul. Mereka suka ada soalnya gini, kayak akan agak aneh untuk orang di level ekonomi tertentu digituin. Mereka Iya. kan kadang-kadang udah sibuk Udah udah apa biar- kan. ah. Kayak lu ngapain? Iya. Gitu kan. Tapi ternyata di beberapa daerah Daerah itu ya ada khususnya yang seperti itu ya. Karakternya masyarakatnya masyarakatnya begitu, Betul. Senang diramahin lah. diramahin gitu. Konsep customer is king tuh masih berarti kan. Gue pernah kan, kalau gue jujur hobi jalan-jalan ya, backpacker. Karena itu kan sekalian riset market ya. Gue penasaran, temen gue buka di Jawa Tengah, kalau nggak salah di daerah Klaten gitu ya. Iya. Dia itu jualan HP baru 6 bulan udah bisa beli Pajero, luar biasa. Enggak, lu yang luar biasa, gue sing. Enggak bener, jujur. Ini baru apa? buka. Sama juga begitu Gue konsepnya. langsung datang ke sana sekalian Iya, iya, jalan-jalan ke Jogja, gue main ke sana. Oh, ternyata ya di sana itu customer is king. Jadi customer itu benar-benar. raja. Jadi mereka tuh yang nggak perlakuannya tuh wah mau nawar atau dilayanin bener-bener Oh. dilayanin, dikasih minum, dikasih apa, pelayanan itu mereka nggak akan nawar di daerah Oh, itu. mungkin Oke. beda nggak ya Jadi sama selisih harga di sini tuh lumayan, bisa di sana tuh bisa mungkin di sini harganya 2 juta, di sana bisa 24. Tapi enggak, gua kalau begini gua baru nangkep karena gua juga punya sih toko langganan handphone di daerah Cempaka Mas. Gua senangnya sama dia karena memang ya itu, dia bukan masalah ramah sih, tapi selalu ngerespon. Oh, oke, fast respon. Iya, jadi terus- kalau kita nelpon ada enggak ini, belinya emang enggak padahal, tapi karena direspon jadi kita ngerasa kayak Betul. jadi ada bonding. Terciptalah ikatan. Oke. ya. Iya. Betul. Oh, ternyata- akhirnya jadi salah satu faktor Kenaikan peningkat omset ya. profit ya. Ya Profit dia bilang. profit. Profit. Kalau Profit, kan cuy. contoh lebih banyak di ya servis dan mini ATM kan jasa ya jatuhnya. Ya. Kalau omset gue ngitungnya agak bingung juga. Kalau Iya, secara iya. omset ya gue stabil, tapi secara profit ya naik gitu. Karena di jasanya itu yang besar gitu. Ya. Sebentar, berarti yang ini nih mini ATM-nya berarti cashnya ya. Ya mini ATM-nya lumayan kenaikannya gitu. Oh. Kalau omsetnya Sama servisnya juga lumayan. omsetnya gitu. sama, profitnya nambah Naik. gede, berarti ada cost yang turun tuh biasanya. Iya. Kosnya turun. Hmm. Nggak ada kos turun karena kan produk yang gue Coba, jual nah, Nah, itu ini gue bingung. produk Lu gua yang jual bilang ya. gini ya, produk gua kan produk yang sama, Jadi bukan- omsetnya bukan yang ada proses. Kalau Om Rio kan bisnisnya proses ya, mungkin kalau bentar, bisanya. gua Enggak, stop enggak. Gimana dulu nih. gimana Coba. gimana? Ini Gua 20 kurang juta. paham. Ini 20 juta nih. Ah, Sebelumnya 5 juta. ya. Ya, omset ya. Misalnya Profit, ya, profit. ini misalnya. Prof, Omset- jangan jauh-jauh Omset dong. 20 juta, Naiknya profit kan 20%. profit ya omset 20 juta, profitnya Oh, 5 juta. profit 5 juta, Katakanlah gitu. betul. Sekarang omset 20 juta, profit naik jadi 7 juta. Betul, bisa. Nah, kan? Nah, gara-gara 3S. Gara-gara Ya karena kan ada servisan di situ. Yang awalnya customer itu cuman mini ATM, akhirnya nyadar dia mulai servis. Ya HP gue bisa naik turun, di HP Oke. naik turun. Jadi di HP pun ya jatuhnya omset Oh. paham nggak? Saling ngisi, saling jadi, ngisi. Jadi itunya turun, HP-nya tapi turun, terisikan. terisikan oleh servisan. Ya, Turunnya 5 juta sebenarnya nih. berarti kan di HP-nya jadi turun. Iya. Betul. Kalau HP-nya sama kan berarti profitnya naik, Naik. omsetnya juga Makanya naik. kalau Harusnya omset kan total gitu gue kan. bilang omset total gue ya stabil aja, Ya tapi berarti profitnya sebenarnya nggak ada nambah. hubungannya sama 3S. Nggak ada. Enggak gini. Hah? Jadi kalau gue nangkap gini. Benar Ah, nggak? Coba gimana? benerin gue. Jadi sekarang omsetnya nih 20 juta, ya kan? Katakanlah handphonenya 10 juta. Hmm. Nah, handphonenya 10 juta itu ngasilin profit misalnya 2 juta. Betul, betul. Tapi
ini 20 ini yang 10 jutanya dari omset handphone hilang tergantikan sama Servisan servis dan sama aksesoris. ATM lah, katakan Iya, ATM-nya ATM naik. bisa. Jadi 10 juta tergantikan sama itu yang tadinya dia misalnya 10 benefitnya 10.000 dapat 5.000 nih separuhnya. Ngisi lah kekosongan si itu tuh. Ya, Betul. tapi ada yang turun Tapi penjualannya. ya penjualan turun tapi tergantikan sama yang satu lagi gitu. Oh, Kalau gua nangkepnya gitu. berarti kan. Itu kalau- yang Om Abu benar. Kalau Betul. kalau si HP-nya ini berarti mau pakai 3S juga nggak ngaruh dong. tergantung momen berarti kan. Soalnya kan turun juga tuh. Turun, iya. Heeh. Kebutuhan orang kan di HP ya, hitunglah kita beli HP aja setahun 3 kali ya. Setahun 3 kali, sorry. 3 tahun Mas. sekali. Salah gua. Enggak. Ya, 3 iya. tahun sekali. Sampai rusak baru gua mati. 3 tahun Gua- sekali umumnya. Iya sih, gue juga. 3 tahun Atau sekali. dipaksa suruh ganti. Nah, kalau gua kan orang elektro ya. Iya, Gue bisa iya. ngitung, oh ini pemakaian orang, oh umurnya memang kan maksimal 5 tahun sampai 6 Oke. tahun, tapi kan umum dengan mereka main game sambil ngecas. Ya pokoknya itu orang ya 3 tahun sekali lah beli. Jadi kalau gitu secara bisnis lo kalau dikupas intinya tuh si mini ATM ini justru Mini yang naik. ATM yang justru Yang naik naiknya karena ya. orang ninggalin kesan itu kan. meninggalkan kesan yang luar Baik, biasa iya, baik gitu. oke, Kalau yang nice. HP Oke, itu masuk kurang sih, masuk Nah, itu logika nangkep, akhirnya. Itu nangkep. Ah, Dari masuk sekarang, logika sekarang gua. ya, Nangkep, sekarang oke. ya. Ya, oke. Oke. Nah, terus selanjutnya apa yang lo rapiin di tempat lo? Kan ini ceritanya tadinya nih biasa aja nih nggak ada Oh, pergerakan. ini. Sekarang nah lo rapiin Ini apa? Saya kebetulan kemarin diskusi dan sharing ya. Kebetulan Oke. ada Om Rio sebagai koordinator Iya, ya. siap. Dia di komunitas BBKA gitu kan. 2 kali. Dua kali, iya, gak apa-apa. Ya gue dapat insight banyak bahwasannya gua kan dulu pernah kekhawatiran pernah jadi engineer, ada ketakutan, masih ada trauma sedikit lah ya, dicari orang dan segala macem, males gitu jadinya ya. Maksudnya Melayani. untuk nge-hire lo. Bukan kan gue project manajernya ya gue Oke. kadang dicari-cari orang sama Buat? end user karena kan namanya kita di lapangan ada komplain ada apa Oh. ada. Oh. Nah, kebetulan kemarin ditekankan CRM ya. Ketika CRM ya, nanti kita lagi fokusin buat training 1 bulan ini di Nah, Desember. Bocor lagi nih project manager tiba-tiba CRM. Iya. Enggak, karena gini, karena kan gua ngelayanin ketakutan di customer. Sekarang lu mau ngelakuin Lu tuh- CRM. Iya. Jadi jatuh kan gua project manager jadi project manager itu kan gini loh, gua kontak-kontak kan pasti Iya, oke. klien ngubunginnya ke gua. Iya. Ya gua Jadi- megang banyak project sampai gua titik pernah Iya. 3 hari itu matiin HP saking traumanya Iya, ya. pokoknya long Iya. short story-nya Long adalah story-nya. lo akan memperlakukan CRM di Di counter lo. counter lo. di Jadi toko ada. gua, Oke. iya Yang- betul. yang lo lakukan apa, mau lo Ya, lakukan? gua ada bawa tester dulu, ada satu orang dari tim yang memfokus di pelayanan Oh. CRM itu. Lo- Jadi gua fokusin satu orang. Oh, lo delegasin satu orang. Iya, satu orang fokus hebat. dulu karena kalau kayak gitu susah, mereka suruh nerapin Multitasking maksudnya kan? Iya, Ya. multitasking kayak itu. Jadi fokus dulu aja satu orang. Satu Kalau orang kalau kita dijadiin nyobain CRM. bener-bener nggak difokusin ya jujur ya Ngukurnya bingung kan. ngukurnya bingung cara Oke. jadi Satu orang tiap toko. enggak sih kan gua punya 1000 nomor HP ya sama nama customer ya dari Dia yang dia yang nanti Oh, berarti untuk all ya, mengelola satu all orang semuanya. untuk- Jadi oh, nanti oke. tinggal dari dia kan posisinya juga deket ya toko ya. Keren luar Dan Nanti biasa. gua di situ. Nah, di situ goalsnya apa? goalsnya sih di HP sih buat lebih meningkat, lebih stabil lagi di penjualan HP gitu. Kita lebih loyal di oke. fokus ya makanan utamanya itu kan. Lo mau kejar sekarang handphonenya. Betul. Handphonenya. Betul, Oh, yang dikejar. di handphonenya. Oke. Nah, Sip. itu cerita si konter. Betul. Konter. Sekarang geser nih baru. Kemana nih? Apotik, geser ke apotik. Kenapa apotik? Lah, Ya, iya, lu itu pertanyaan Iya, gua pertanyaannya. sebenarnya. Betul. Kenapa Kenapa apotik? Kenapa apotik? Karena gue sukanya gini ke apotik. Jujur, gue ada temen dari SMP. Oke. Dia apoteker terbaik sekabupaten Bogor. Iya. Oke. biasa Oke. gitu ya. Lo kenal lah dia terus. Nah, dia temen gue. Ya ada karena dekat sama gue ya dari sering nongkrong, pengen buka usaha. Nah, gue juga suka deh apotik kan. Kita ya lihatlah COVID sakit segala macam, terus orang tua kitanya juga ngerasain ini termasuk kebutuhan pokok ya. Jadi Iya, jatuhnya sampai pokok. akhir zaman pun akan ada tuh obat ya. Iya. Nah, gue suka dan ketika obat itu juga kecil ya,
pergudangannya kecil. Gue suka di situnya. Oh, lo tipe yang nggak mau space gede-gede lah Gede, gitu. betul. Gue Oke. suka di situ dan temen gue juga mau, kita berpartner ya. Dia yang ngurusin masalah distribusinya, stok obatnya, training teman-teman. Kalau gue di business developmentnya, kan Oh, itu kan Jadi lu sama-sama invest retail aja ya. gitu ya? Enggak, kali ya? gue juga ngurusin ya. lo chip in di situ. Gue masuk ya, gue juga ngurusin manajemennya. Gue Oh, evaluasi ngambil part lah tim, dia. gue ada partnya juga. Oke. Gue masalah marketingnya, misalkan brandingnya gimana, itu oke. gue yang ngurusin semua. Nah, cerita apotik pertama ceritanya gimana? Pahit apa nggak pahit? Kayak obat nih pahitnya nih. Oh, kalau itu posisi ya di 2024 lagi pahit-pahitnya tuh. Oh, Karena oke. kan modal apotik itu ya kita tahu lah, kalau misalkan kita buka apotik itu minimal ya 300 juta lah ya. Lumayan Betul, ya. lumayan. Beda kalau toko obat. Karena kan izinnya juga prosesnya bisa 6 sampai 8 bulan. Apotik. Apotik gitu. Oh, bedanya apa? Tar lu, gua Kalau toko Iya. obat itu ya nggak perlu ada izin apoteker, dan itu obatnya obat yang umum dijual umum gitu. dijual boleh gitu. Oh, kalau apotik karena ada obat racik ya. Betul, ada obat Oh, racik, gitu. obat Belum yang racik ya. Iya, obat iya, ada iya. resep, macem-macem Iya, lah iya, gitu. iya. Nah iya, itu izinnya udah ada kurang lebih, gue lupa, kalau nggak salah 10 izin, tapi dari setiap izin itu harus buat naik kedua itu ada izin satu udah selesai. Jadi Oh, ribet Jadi lah dia prosesnya ya. prosesnya Panjang. itu Panjang panjang, ya. dan itu gue Panjang. ngurusin sendiri sama teman Oke. gitu. Tapi udah berdiri nih Sekarang apotik udah jadi nih. nih. Udah hampir jalan 1 tahun lah. Oh, udah Oke. mau setahun. Mau setahun Oke. gitu. Terus Nah, bleeding pahitnya gimana nih, Ya Pak? pahitnya karena pahitnya. posisi gue bayangin, gue yang dulu cerita ya, balik lagi yang ke sebelumnya ya. Gue punya 1 toko, tiba-tiba langsung buka 5 toko Oh, HP. ini berapa toko apotik? Enggak, 1 doang. Oh, Tapi kan transisinya Satu, iya. uangnya itu udah habis. Uangnya itu kepake buat 5 toko HP itu. Dan gue Oh. udah ada plan jadi buka Toko apotik. Ini di luar Akhirnya itu. yang ini nggak mati. 5 toko gue nggak mati, tapi untungnya cuman ya 1,5 2 juta bersih buat gue ya. 5 toko HP lu. Per satu toko, Enggak, toko. lu punya toko HP 3 apa 5 sih? Dulu ya gue pernah buka 5, Oh, sekarang? sekarang 3. Karena kan Oh. gue pernah 5, jadi sempat gue akhirnya cash gue habis, napas gue udah habis. Karena ini apotik juga jalan. Akhirnya dari 3 toko ini uangnya gue geser ke apotik. Yang 2 lo close. Dua gue fokusin, enggak yang tiga. Iya 2, kan 5 ya? Iya 5. Nah, Ada 2. 5. Yang 3 gue close. Iya. Itu yang satu lagi baru buka kemarin, Oh. 3 bulan lalu. Neng dong. Kan gue udah jelasin tadi di awal. Gue bingung. Kita Gue satu-satu. bilangin. Gue bingung hitung-hitungan lu. Udah, Iya, terus iya, oke, lanjut. lanjut. Apotik nih. Apotik Nah, nih. di Udah apotik setahun. udah setahun. Udah setahun. Oke, terus yang lo kejar di situ apa apotik? Ya sama, gue ke karyawan ya Tetap 3S, 3S, tetap tetap 3S. 3S. Cuman kan oke. kalau kekurangannya ya pengetahuan obat mereka, ya gue jujur anak-anak SMK yang dicari ya yang di situ, sama yang D3 kan di dalamnya gitu. Ya kekurangannya ya penguasaan mereka tentang obat. Oh, kalau tanya, saya pusing nih gini. Nah, apa Mereka obatnya? kadang ada obatnya habis nih, kan ada penggantinya merek yang lain, tapi kadang mereka kurang menguasai. Meskipun ya ramah, tapi ternyata penguasaan mereka kurang. Di produk gitu. knowledge lah. Product knowledge-nya Knowledge kurang. ya. Itu Anak sih kan jadi dia PR lah. Kan gak gitu. lucu ya, pusing Iya. dikasih obat mencret, Iya. obat. Betul sekali. Aduh, gua sakit perut Iya, sakit nih. perut. Iya, dikasihnya Pusing nih gua tahu-tahu, pusing. pusing dikasih promah kan, Iya, nggak lucu. Jadi isunya tuh di situlah ya ceritanya. Betul. Tapi perkembangan dalam setahun itu dia tuh sebenarnya lebih ke atas atau stabil naik atau dia stuck begitu aja? Dia naik sih. Ada naik. Naik. Ya, Naik. jadi Oke. kemarin gua perkendala kan modal juga kurang ya, buat stok obat ya, duit seadanya cuman ada 150 juta ya, dipakai buat sewa dan renov Ya, kan habis seadanya. 100 lah ya, sisa 50 buat obat, ternyata kurang Iya, gitu. Ya naiknya dikit-dikit lah ya, tiap bulan cuma naik 10% gitu. Oke. Gitu. Ini unik sih, maksud gua orang di mana-mana udah nyaman nih di handphone. Iya. Nggak ada tuh iseng jahil tuh ke sebelah tuh. Kalaupun Jauh banget. ada biasanya cuma invest aja sih. Jarang Cekin nggak mau, aja. iya jarang mau ikut Ngutek-ngutek Ya. gitu ngutek-ngutek ya. di situ. Nah, dia ngutek Tapi nih di ini dalam. ngutek nih Ya di dalam kalau nih. mau itu sih balik lagi ya, kalau gua nggak suka Memang diem lo nya di rumah modelannya, suka Oh, ngelayap lah iya gitu. suka kerja Ngutek lah. ngutek. Oh, Oke. jadi kerjanya nyari
ini yang baru gua lah ya, jujur sih tantangan nggak baru ya. nggak fokus ke uangnya banget ya, nggak fokus ke uangnya, tapi ketika temen gue yang di apoteker itu dia punya semangat ya, dia mau bener-bener mau nunjukin ya, nggak ngomong doang plan begini Iya, ngomong iya, doang, iya. toto 3 bulan Jelas. kemudian hilang. Kalau Iya, ini iya, ternyata gue ajarin kan, risetnya itu kan setahun ya, gue sama iya, teman iya. gue dia yang suruh riset pelan-pelan, nanya Iya. ke temannya. Dia Hmm. bener-bener nggak ngerti bisnis, apoteker loh, dia apoteker tulen. Jadi karena dia semangat, Ah, lu mensupport. Gua Jadi mensupport. ini jiwa sosialnya gitu. juga Jiwa ada. sosial. Gue lagi gitu. semangat. Iya. Gue nih real gue kasih tau ya. Gue juga lagi semangat nih. Gue lagi Bro. semangat. Eh, Gue lagi Sumpah, mau gua lagi bikin semangat. tempat konveksi 9M. Nah ini. Ya balik lagi kan, kapasitas uang gua kurang. Ya udah, oke, Yang oke. penting Kalau ada itu supportnya dulu lah ya. Iya, dan Ah. masuk akal sih kalau di Iya, apotek iya. gua ngelihatnya, gini. Oke. Gua Nah, hitung-hitungan masuk lah gitu. jadi 3S tetap lo tekankan di sini. Betul. Nah, kemudian customernya tuh rata-rata yang datang ke situ usia berapa? Ya banyak sih 30 ke atas ya. Kalau di Yang apotek udah ya, mature lah ya. Mature lah. Udah Bukan mature. anak muda yang Kalau gitu apa kelebihan lo dibandingin apotek lain? waduh, gue ditanya juga bingung lagi kalau kayak Enggak, gitu. kayak apotek lain nggak bikin ini, gue bikin. Oh. Kalau Atau di apa apotek gitu? lain Apa? ya Tadi satu lu kan ada yang ngadu paling lu. rame tuh dekat tempat gue tuh sekitaran 2 kilo itu, ada yang rame banget dia. Memang omsetnya lumayan gede lah ya. Iya. Dia udah 12 tahun di situ. Oke. Dia kurang jujur, sama PR-nya, penyakitnya kurang ramah. Lo Jutek bikin nih, banget. lo Berarti bikin tetap ramah. ngadu Satu, ngadu ngadu sama ramah, gua ngadu ngadu. 3S. Betul, Ya, gua ngadu ngadu 3S ya. ramah. Oke. Oke, Terus gua ada penasaran apotek dong, lagi. Gimana ngadu ramahnya? Penasaran gue ngadu Tadi ramahnya. ya diceritain sama persis kayak di toko HP. Ya kan Oh. yang di sana misalnya Sapa, senyum. ya kalau di sana sapa. kan, Nah, ya kalau semoga cepet sembuh ya Pak gitu. kalau di sana ngomong gitu, di lu apa? Ya enggak, gue di tempat gue semoga cepat sembuh ya Pak. Kalau Lo ke sana nggak ngecek? gue ke sana, Oh, lo gue ngecek. ngecek, gue semua Dia nggak ngelakuin itu. Ya, Toko sebelah nggak ngelakuin itu. Enggak, dia jutek datang, ada Oh. beli apa? Wow, Wih. Oh, iya. Oh iya, Kembalian udah. dilempar Pergi duitnya. udah. Lu kembaliannya lu lempar juga gitu. Iya. Set gua. Wah, Oh, gila oke. nih. Gua Ya. sih tangannya Peluang nih. Iya, peluang. nih. Dia nangkep Ya, lah. nangkep. Dia Udah nangkep. 3 SD di gua. 3S masuk. Iya, Set. enak dong, cuma 3S doang. Cuma Ya, 3S. enggak, tapi kan di situ mereka juga enggak ada pasang banner, Oh, enggak oke. ada neon box di tempat yang lain. Nah, Oh, di lu ada. Karena ada. Orang udah tahu dia udah 12 Udah tahun. lama. 12 tahun. Ya. Nah, sedangkan lo pemain baru mau Pemain cari baru, mau cari betul. potongan Wah, kue potongan nih. kue ya. Betul. Ya. lo bikin lah banner. Betul, banner. Apalagi lo neon kerjain? box, branding. Branding Wih. gimana Ya, branding? di atas neon ada apa? Papan banner ya. Iya, iya, iya. Toko gua, terus ada lampu sorotnya. Sosmed. Enggak, ada Sosmed satu lagi udah nih. juga Gua dilakuin denger baru. dia ada teori gosok-gosok neon box Oh, tuh itu gimana mah tuh? bercanda. Gua Itu mah kirain bercanda. beneran. Jadi gosok-gosok Itu ya. bercanda. Gosok-gosok astaga. rame langsung ya. Oh, Itu bisa bercanda. Oh, Iya, iya. astaga. Oke. Biasa ada Brand- ketongkrongan. Jadi lo naikin sosmed nih. Kalau Oke, sosmed gue baru karena kan mau coba. Kalau di HP potongannya kan lumayan gede ya, 5 sampai 6% lah ya. Kalau Sosmed maksud gue IG atau TikTok. Gue di TikTok karena nanti ke depannya mau di situ ada toko online-nya di apotek. Jadi jualan obat di Oh, online. tetap Oh. online. Karena kan marginnya online. lumayan, potongannya ketutup lah kalau misalkan Oke, lu nggak kalau kayak di sini nih di deket gua ada jasa antar. Nah, lu ada nggak? ada juga. Oh, ada juga. Ada juga, cuman kan belum masif lah ya. Kompetitor lo? Nggak dilakuin secara masif sih, belum. Oke. Belum. Jadi kalau gua tangkap, lu ngelihat dulu kompetitor lo ngapain, lu masuklah ngeflank di situ. Betul. Itu yang dijadikan powernya lu. Nah, kalau Ya. misalkan kita nganter berarti kan balik lagi hubungannya dengan CRM ya, customer relationship apa? Manajemen. Manajemen. Nah, itu gue kurang bagus, ada trauma tersendiri. Nah, gue mau karena udah belajar sama teman-teman, Iya. yaitu ternyata pondasi utamanya di retail ya kan. Ya sudah, berarti mulai lagi berdamai dengan diri sendiri ya. Kita sebagai pimpinan perusahaan lah ya bahasanya. Ya kita harus mencoba survive lah. Oke, gitu, nih situ. 2025 gak usah dihitung lah ya. Ini udah Iya. selesai nih. 2026 2026 apa yang lu mau Lu mau lu mau ngapain? ngapain lagi 2026? 2026. gue sih ada plan sih nambah 7 toko lagi ya, toko HP. HP-nya 7. 7 jadi 10 apa Jadi jadi 7? 10, jadi 10. Oh. Apoteknya? Win, Apoteknya bisa. sih 3 sih. Oh, oke. Jadi ya kalau nih ya gua kasih tahu.
Hairil Enggak, itu gua support kalau itu. Iya. Betul. Jadi Hairil ini dia itu pas di grup di komunitas akhirnya tektokan lah sama namanya Dawin. Betul. Nah, Dawin yang termasuk salah satu ngerapiin SOP ya. Apa Enggak aja sih, yang Dawin strategi ya, bantu. Ya setup mungkin jadi insidernya si Teman ini nih. bercerita sih Ya. jatuhnya. tukang gaplokin dia Iya, ya. teman bercerita sih. Tukang gaplokin. Jadi kan dia. kalau Tukar ini ya, Iya. tukar masalah lah ya. tuker masalah ada kendala ini kan kalau ada Ah. teman di Iya, iya. tukar pikiran kan enak ya. Iya, iya. makanya ini. ya. Win, potensinya dia berapa, Win? Nilai rupiahnya. Tahun depan 10 toko. Secara rupiah berapa? Ya Secara rupiah at least 100 kali 10. 100 1 M. 1 M. 1 M di tahun depan. Wih, Wih. kita doain ya, kita tepuk tangan dan kita doakan semoga itu Ya tercapai. semoga. Amin, Ya, kan amin, ini namanya amin. planning. Iya. Yang Iya, penting iya. kemarin kan baru belajar juga ya financial plannernya bagus. Iya. Kita jadi Hmm. nggak terkendala kalau misalkan udah Oke. disiapin budgetnya gitu. Ternyata- selama ini gue cuman ada duit langsung buka lagi modal nekat, nggak Oke. ada planning. Nggak ada plan. Kalau keuangannya. sekarang lebih terukur lah ya. Iya, Gue penasaran betul. karena kan dia tektokan sama Dawin kan. Win, itu dalam waktu 2 bulan lo bongkar semua berarti? Oh, dibongkar semua sama Dawin. Ya gue cuman dia diskusi sama dia, ya, ada yang bisa nyambung sama pola pikir gue ya. Oh Dawin bisa, dia ditulisin. Nah Oke, oke, selama oke. ini kan gue cuman di kepala doang ya mikirinnya, nggak Iya. pernah gue tulisin di Karena buku atau di gua ngeliatnya gini, sekarang UMKM itu kita itu udah nggak bisa lagi berkompetisi, harus sinergi, betul. Terus bareng-bareng. harus bareng-bareng. Lu sendiri itu dikeroyok, Betul. Ya. Ya. udah ada lah cash yang runningnya gitu kan. UMKM berdiri sendiri, akhirnya dikeroyok sama Dikeroyok. yang Nggak gede. Nggak usah dikeroyok sendirian yang Sendirian jadi. juga. Kita ngeroyok aja belum tentu Iya, kuat ya. gitu. Apalagi belagu sendirian gitu. Iya. Betul. Nah, ternyata setelah lu tektokan sama Dawin, ketemulah Win penyakitnya. Ya. Betul. Oke. Isunya di dia banyak nggak? Orangnya, si Enggak. ininya, Personal. personalnya. Enggak. Oh, oke oke. Oh, keren. Jadi Terlalu barbarnya langsung gas jalan. Oh. jadi Dawin sebagai handbrake-nya kalau Wih, gitu kan. keren. Oke, oke, Bersyukurlah Anda Bersyukurlah. berteman kalau dengan gua Dawin posisi ya. pun di Dawin juga posisi ngebantu dia juga. Oh, Oke. sebagai Jadi, ya nggak, ya temen dia aja sih. Kalau gue jujur kalau sama temen ya udah enak ya gue bantu. Asal dekat rumah ya kan dia Iya, posisi iya, iya. dekat di usaha dia kan konsultan sipil ya. Oke. Di masalah di manajemen ternyata handle kalau gue kan pengalaman di automation di lapangan di project itu kurang lebih 10 Ya, pokoknya lo- tahun lah. Gue jadi- ngurusin manajemen manusianya lah gitu. lo HR-nya berarti Iya, gue kan. bantu dia solving Oke. masalah Nah, di keren. situ. Sekarang untuk lo buka sampai 10 toko nih. Persiapan yang lo lakuin di Ya, 2025 akhir nih apa nih? Ya gue kan berarti kalau kayak gitu SDM nanti. Akan tetap di daerah itu. Gue fokusin dulu di 15 kilo itu radiusnya Lo nentuin fokus. titik dari mana? tentuin titiknya. Nih gue mau buka di sana. Ya gue gitu. kan riset market, gue keliling. Oh, Gue riset oke, oke, market. oke. Di sini ada toko yang paling bagus, gede, segala Lu macam. tempel lah Ya, situ. gua Lu tempel. tempel lah. Ah, Ya keren. simpelnya gini, Meriah. kalau mau di HP kita ngintilin aja Erafon. Oh. Kalau Di misalkan mana ada Erafon lu mau Iya, coba Iya. bikin lah ya. Gue target gue syukur-syukur ya bisa ke depan nanti hadap-hadapan lah sama Erafon. Wih. Gitu. Luar biasa Erafon. Siap-siap ya. Notis Ada aja nih ini orang. notis orangnya. Ya kan seru-seruan ya gitu. Seru lah Oke. kalau kayak gitu. Tetap Oke. Kalau kedua kalau mau gampang lagi kita intilin di situ PGI, ada PGI di situ berarti marketnya bagus. Luar Simple biasa. aja. Iya lagi. Ikutin Iya, aja. bener, iya lagi, iya, bener. Gak usah pusing-pusing karena kan mereka udah raksasa-raksasa, mereka udah risetnya. Lo Kita- Lu tinggal ikutin aja. Tinggal Iya. ngambil remahannya kan. Iya. Betul, betul. Segmennya kan beda. Tapi secara finansial lu udah siap untuk itu. Belum Harus sih, siap gua sih, kan harusnya ya. gua punya hitungan ya bukan nanti sebenarnya sih di bulan Februari gue bisa buka lagi ya satu toko lagi. Iya, lo harus Cuman buka kan karena nyambut puasa kan. malah PR-nya nanti SDM-nya susah ngaturnya karena kan harus mudik dan segala macam gitu. Oke. Jadi akan buka lah 7 toko baru. Ya, betul. Apoteknya? Apoteknya katanya. sih pengennya nambah 2 lagi gitu. Jadi kan. 3. Ya, 3. tapi lihat dulu kalau di apotek kemampuan gue menghandle di sana gimana. Oh, Terusnya. Kalau yang pasti sih di HP sih gue udah insya Allah yakin tetap di
batin gua gitu 7 harus jalan. Karena Yes. kan dulu yang 5 itu cita-cita gua sendiri, makanya gua Oke. geber 5 langsung. Nah, Hmm. timnya sendiri yang udah lo siapin kan berarti lo udah punya tim yang berhadapan sama customer nih. Betul. Terus tim yang back office-nya lo udah punya apa sekarang? Nah, ini makanya kemarin dia untuk back office ya bareng sama Dawin di finance. Oke, terus Finance. branding masih ya, lo yang pegang? Gua masih ada bocah gua yang memang dia kita sharing profit lah, ada juga. Oke, Jadi terus sosmed? sosmed gua ada timnya lagi buat Oh. tim sosmed sendiri. Oh, Iya. udah ada, Win? Udah udah ada. Dia udah guide. ada. Ada guide ini tim sosmed Udah ada. sekarang. Oh, cepet dia grow-nya Kalau makanya. data science sih gue bisa ngolah sendiri ya karena aku kan programmer juga ya. Jadi gue olah sendiri data. Oh, oke. Selama ini gue keren. asasnya pun ya pakai basis data, nggak Iya, salah-salah. iya. Oke. Gitu. Jadi lo udah jadi satu korporat lah ya kalau udah kayak Iya udah dong. Ya korporat. makanya finance gua kan nggak ada berantakan kemarin, makanya ini dirapihin nih yang duit 7 juta finance. itu loh. Oh Enggak, iya itu kalau itu salah. enggak Itu salah salah itu nyebutin katanya. doang, di Excelnya nggak salah itu. Orang mau pakai aplikasi ya. Hmm. Ya, Iya, kita Pak. pakai Excel, Nah. itu salah nyebut doang. Jadi nggak nanti mau kelihatan. pakai aplikasi atau tetap pakai Excel? Ya, kalau bisa sih gua pengen bikin Aplikasi lah ya. sendiri ya. Oh, Kalau waduh, mau sih bikin pengennya bikin sendiri. sendiri sih. Oke. Oh. Kalau misalnya ada pun Oke. nanti mungkin pakai yang umum lah di orang finance-nya. Ya, oke, Ya, oke, buat oke. karena kan fungsinya buat pendataan ya. Hmm. Oke. Gue pengen punya sendiri Nah. selalu karena kan berbisnis itu berkembang ya Iya. kita berkembang bersama-sama jadi nggak sendirian kalau Oke. sendirian kan UMKM kalau sendirian mau bonyok Iya. Iya. Oke. sih, itu Jadi- fluktuatif masalahnya. naik turunnya market gimana Iya. gitu Jadi sekarang menurut Om Hairil fungsinya komunitas ini apa sih? ya gua besar ya nggak besar ya mungkin gua masih kecil sampai titik ini pun disupport sama komunitas gue sharing gue Hmm. minta data mereka sharing gue sharing ke knowledge gue mereka sharing data lah gitu. Oke. Jadi Kadang bermanfaat Bahkan ya. keilmuan mereka ketika di daerah sini, oh ternyata beda ya caranya penanganannya di sini kayak gitu. Waktu itu gua ke Klaten, gua ke Jawa Timur, oh Oh, ternyata Sampai ke sana lo ya ya? kan gua sekalian jalan-jalan Oke, main oke. main backpackeran sekalian gua main ke toko teman gua Oke. mampir. Oh ternyata cara Oke. pelayanannya beda. Itu yang jadi tolak ukur ya. Ya Hmm. baru Pulau Jawa sih. Oke. Karena kan Menurut Om Hairil nih kalau UMKM sekarang nggak ada komunitas gimana sih? waduh gimana Nah. UMKM ya kalau Ah, jujur ah, kalau gua kan kecil di Cibinong ya bener-bener kampung ya ah. mau katanya Cibinong kota Ya kagak udah terus kampung. gimana? Nih temen gue UMKM nih jualan Iya, mereka iya, iya. jualan mereka catatan keuangan hariannya nggak ada Isunya. belanjanya nggak isu ini kenyataan Iya. Ya, oke. mereka nggak nyatet belanja barangnya berapa Karena kan konsepnya UMKM itu yang ada itu dagang. dagang, Dagang, betul. bisnis. Tapi Bukan ketika bisnis, mereka betul. pencatatan keuangan bagus yang teman gue salah satu itu Pempek Ciin Zikri yang baru masuk Iya, komunitas iya. juga Hmm, itu hmm. pencatatannya bagus dia bisa scale up Oh, jadi dengan karena masuk komunitas dia diarahin bisa lah. diarahi. Bisa diarahi, Jadi teman-teman yang belum pelan-pelan. punya komunitas, Join lah. join lah. Atau sama gini deh komunitas gampangnya kita. kalau misalnya mau ikutan nih kayak Hmm. Hairil atau kayak teman-teman yang Om lain Rifki kayak tadi, Rifki, atau Om siapapun Dawin. di komunitas itu nanti gini aja, nanti tulis aja di kolom komen. Ya. Nah, nanti bilang aja saya mau join gitu. Ya. Nanti bisa kita arahin kemana buat hubunginnya. Ya. Karena jangan sendiri. Kalau sendiri tuh kalau dapat ilmunya oke, kalau enggak Ya. lo ngawang-ngawang kayak kapal nggak ada kompas gitu. Dan juga komunitas yang dicari juga jangan asal-asal ya. Takutnya Iya. salah salah jalan. salah Nah, jalan gitu. ya kita juga ya. nanti ada event juga ya Oh, iya? sekalian Oh, apa Tanggal tuh? bareng sama Mas Dawin sama Mas Gio di Tanggal? kampus Tanggal? ngisi tanggal 17 Desember Bisa. bisa, Bisa. Oh, 2 minggu lagi ya. 17. Oke. Bisa nggak? Ada event di kampus, event apa? ada kita ngisi materi lah kan anak Gen Z itu mereka agresif ya cuman kan kurang terarah Oke. ya kita datang ke kampus sebagai pemateri lah Wis. untuk bisnis untuk anak Gen Kalau Z gitu. kalau Oke. ini misalnya sebelum 17 naik, orang bisa join nggak? ya boleh lah orang gratis kok Di mana dibikin? di Jakarta Global University sih Di mana tuh? di Depok Di GDC Setelah Oh. kalau misalnya ini naik setelah tanggal 17, masih akan ada bikin event lagi nggak? ya kalau itu sih nanti tetap kita bikin event pengen sih karena kan berbagi itu kalau ketika kita punya ilmu berbagi itu jadi suatu kewajiban ya keren buat gua sih. Ini saya suka Pahalanya yang sih Ini yang gitu. saya Ini suka. ini Ini yang gua demen. ini gue demen. Ini Gitu. gua demen. Jadi Ya. gua pun semangat kayak gini karena dulu kan ada
sosok ya pemateri gitu. Ya. Dari situ lo Di belajar. situ gue belajar. Oke. Ya, kan di bisnis itu faktor X ya. X-nya kita nggak tahu apa kan. Kita udah segala planning ya. Balik lagi kita pasrah ke Tuhan lah yang ya punya Yang segalanya akan lu gitu. sasar di event nanti tuh apa? Ya gue cuman ya anak-anak yang udah mulai bisnis, kalau misalkan mereka bingung ya kita bisa arahin lah. Kalau yang mau pun nanti kalau misalkan teman-teman kan punya perusahaan yang mau magang, kita bantu untuk magang gitu. Kita Jadi di Oh, komunitas juga. tuh bukan cuma ngasih ilmu ya, Iya. tapi nanti lebih jauh lagi pengalaman lah. bisa ngedirect juga ya. Oh, lu Betul. mau masuk kemana nih? Kita punya channel gini bisa Ya lah. kan gua ngelihat ya di komunitas ini kok Pak Om Rio ya di belajar bareng Ko Andrew gitu kan, ilmu itu gratis. Wah, luar Iya, biasa, ini mantap harus ya. ada yang menurunkan lagi gitu. Iya. Kalau online terus kan semangat anak-anak muda itu agak online doang. Kalau ada kumpul-kumpul kan semangat gitu. Nah iya, karena yang susah itu sebenarnya adalah kalau cuma dengar cerita sukses itu banyak Banyak banget. banget. Banyak banget. Banyak banget. Nggak belajar apapun, percaya dah gitu kalau Hmm. cerita si ini bisa membangun 500 toko Ya. itu manis, nggak usah dibahas. Dulu mungkin jadi inspirasi lah ya. Kalau Iya. sekarang udah terlalu banyak. Udah terlalu Betul. banyak. Jadi praktek lah. Jujur ya, Praktek. gue ada ketemu kenapa gue semangat kayak gitu. Gue ada anak Unpad gitu ya. Dia baru mulai usaha jualan HP itu April tahun ini. tahun ini di bulan November itu baru cuma satu HP. Sekarang unitnya ada 100 unit dia Nyetokin. baru pendapatan bulanan, profit bulanannya 30 juta. Oh. Luar biasa, anak muda, tapi ketakutan dia tinggi ini gagal atau enggak gitu. Jadi kita membimbing lah ya, yang punya pengalaman. Oke. Secara Sharing. adaptif ya mereka cepet banget belajarnya, tapi Hmm. secara ketakutan mereka overthinkingnya sangat tinggi. Kita Oke. bantu. Oke. Itu pun pas gue udah gabung sama kita ya gue yang ngarahin, bantuin ya, rasa takutnya hilang. Jadi mereka langsung gaspol lagi gitu. Energinya gede banget lah anak-anak muda itu. Iya sih, gua ngakuin Tuh. kalau itu, gua Oke. ngakuin. Iya. Nah, terakhir Apa? sebelum nih selesai nih, Hmm. lo bisa kasih insight apa buat teman-teman yang Nah, lagi punya usaha dalam keadaan turun, atau yang baru mau usaha tapi takut memulai, ya, atau yang sudah punya usaha tapi bingung mau ngapain? Dari yang satu dulu dah, satu-satu dulu. Iya, pokoknya dari 3 itu apa lo bisa kasih insight buat Nah, teman-teman? kalau yang belum mulai usaha, jangan ngelihat kita contoh udah kerja dia ya. Iya. Penghasilan mungkin 2 digit, banyak tuh teman-teman gua. Hmm. Jangan nafsu mau ngeliat, wah enak nih jadi Cairil mah jalan-jalan lulu. Ya Iya. kan gua nggak bagian cerita tiap hari Belakangnya. di belakangnya berdarah-darahnya gimana Oke. gitu. Ya kalau emang pengen usaha, tujuannya bukan karena sekedar uang. Iya, Kita iya. kan gue jujur usaha pun membantu teman-teman gue yang di pondok ya, mereka nganggur apa Oke. mereka ngajar dan segala macam. Ya gue tujuannya bantu mereka gitu. Oke. Nah, terus juga mereka nggak punya ilmu, nekat aja. Soalnya di sebelah toko gue mereka baru kena PHK, punya duit 30 juta dari PHK itu, buka toko ya mati langsung. Duitnya habis malah. Karena ilmunya. Dan ilmunya nggak ada. Ya banyak belajar investasi layar ke atas ya gitu. Iya, Kalau oke. misalkan dia nggak belajar, males, ngapain buka usaha? Udah kerja aja. oh. karena oke. Buat orang usaha, belajar itu suatu hal kewajiban gitu. mesti Mesti Harus. wajib karena ya kita tahulah dulu belum ada online ya, kita harus Hmm. adaptif kan, berkembang terus. Hmm. Sekarang udah mulai beramai nih AI. Belum lagi nanti era robotik gimana. Ya, kita harus adaptif, belajar terus. Dan buat yang udah punya usaha dan gede terus punya uang ya, kalau dia bingung sama uangnya ya udah nikmatin aja. Jangan mau punya ekspansi. Ya mau gimana? Dia takut mau ngejalanin usahanya, Iya. mau ngelebarin tapi nggak punya kapasitas. Daripada duitnya hilang ya udah, kasih aja ke profesional atau apa. Suruh handle. Gimana? Ya masalahnya kan ujung-ujungnya gue ngerasain tuh pas yang 5 toko itu gue mendadak ya SDM ternyata rumit juga ya. Ya gue belajar di SDM, gue nyari di YouTube, baca buku nggak nemu, ya ketemu ya di komunitas. Jadi tetap Gitu. ya leher ke atas Betul. sama komunitas itu Betul, ada lah itu ya. wajib sih. yang benar komunitasnya. Benar Ya. yang komunitasnya bener lah, Oke. kita bisa Jangan yang lihat negatif. kita Ya. bener komunitasnya setiap event ada duitnya gitu kan, juga nggak enak gitu ya. Ya. Ngeduitin lah setiap Ya. ini. Soalnya kalau di kita tuh kan gratis ya. Iya betul. Nah, Jujur cuma gue juga jajan doang. Ya. jujur tinggal selama jajan ini deh. Ah. gue nyari ilmu pun gratis di YouTube, baca buku nggak pernah ya, maksudnya buku kan
temen kadang gue Iya, bisa iya, iya. gratis. Hmm. Nggak pernah gue ikut seminar, Hmm. kelas apa, ya gue jujur nggak pernah. Baru ini doang. Kemarin pun ikut acara Yang yang itu. itu. Nah, Ya karena networking aja belajar, oh gimana sih, gua ngebawa tim sih, yang tim medsos buat mereka ikut. Oh gini loh, guanya mah kabur dari ruangannya. Oh, yang Ini sama itu. di bapak ini diajakin. Oh, oke. Gitu. Gua lagi Gua buat yang jelek, tim. yang Jadi jelek guanya. gua udah kasih wawasan ke mereka, ke tim, tinggal di matching di situ. Oh sama ya ternyata ilmu. Jadi mereka lebih semangat dan percaya diri sih. Oke. Gitu. Nah, Pak, berarti itu ya harapannya gue juga semoga nanti yang lo capein tuh kejar 10 10 toko. 10 konter, 10 3 toko, 3 apotek. 3 apotek, itu Semoga benar-benar bisa tercapai. tercapai. Itu kan 2026 afirmasi ya, Iya. semangat. Amin. Allah Tapi ada- bersama prasangka hambanya. gitu. Maaf. Mohon maaf, Iya. anak pesantren ini, Iya, jadi iya, kita iya, pakainya dalil dan ayat gitu ya di bisnisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hari ini H2O-nya nggak melayang. Iya, Win. betul. H2O-nya nggak melayang gitu kan. Nah itu paling gitu aja Win. Apa Real harapannya gue juga lu cepet naik terus kan. Betul, Dan amin. yang apa udah lu bikin sekarang kayak nge-share ke teman-teman UMKM tolong lanjutin. Iya, Ya, siap. Karena banyak makasih. kan UMKM. Banyak UMKM yang mereka Gampang lah. sulit lah. Iya, untuk sulit cariin. cari teman, cari Betul, mentor susah. terutama Gue jujur ya. baru dapat mentor oke banget ya di grup komunitas ini. Nah. Luar biasa baik banget Masya orangnya. Allah. Lo- Meskipun kata-katanya dalam, tapi buat gua tampolan itu membangkitkan semangat gitu ya. Ini, jadi Itu dia. jadi mentalnya terbentuk ya. Mentalnya betul. Pokoknya lu harus cetak UMKM sebanyak-banyaknya. Aduh, Karena itu luar memang biasa. Beban gua tinggi banget nih. itu kan tulangnya ekonomi Indonesia ya. Aduh. Gitu. katanya Bulan lo yang gitu. ngerjain gitu. Eh. Oke. Itu aja gitu ya. Nanti nextnya lagi gue mau tunggu 2026 udah berapa yang jadi top. Oke. Siap, Oke. oke. Sip.